Tatapan Du Fei tertuju pada cakrawala, auranya sedikit melonjak. Setelah mencapai alam dan zong tingkat tinggi tingkat 6, ia menyadari bahwa ruang di cakrawala tampak agak aneh, dengan aura samar dan aneh yang terpancar darinya. Seiring kultivasi seni bela dirinya meningkat, perasaan ini menjadi semakin kuat. Tahukah Anda, Du Fei telah berlatih di sini selama 6 bulan terakhir, tetapi tidak ada seorang pun yang muncul. Namun, pada saat ini, ia menemukan fenomena yang tidak biasa. Apa itu artinya ada yang bersembunyi di balik bayangan, mengawasiku selama ini? Kalau begitu, bukankah itu artinya semua rahasiaku terbongkar? Seberapa kuatkah orang yang bersembunyi di balik bayangan ini dengan kekuatannya sendiri? Ia baru bisa mendeteksinya di saat-saat terakhir. Tidak perlu bersembunyi, keluarlah. Setelah menghela napas perlahan, Du Fei sedikit tenang, lalu berbicara ringan. Keheningan yang tak terkatakan memenuhi udara, dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar ledakan tawa ringan. Haha, sungguh anak kecil yang menakjubkan, kau benar-benar bisa merasakan kehadiranku. Begitu ia selesai berbicara, sebuah tangan yang layu dan menguning tiba-tiba muncul di langit. Dengan sedikit tarikan, riak-riak ruang muncul di kehampaan. Kemudian, sesosok samar perlahan keluar darinya. Orang ini sangat kuat. Melihat pemandangan ini, pupil mata Du Fei mengecil tajam, dan ia bergumam dalam hati. Ia tak pernah bisa membayangkan mengapa ada orang yang begitu misterius dan berkuasa di kedalaman sekte Mieyun. Orang berkuasa ini bersembunyi di kegelapan. Apa sebenarnya yang ia inginkan? Xiaobai juga sedikit mengernyit saat ini, tetapi ia juga mengerti kalau keberadaannya mungkin sudah terungkap sejak lama, jadi ia tidak bersembunyi, tetapi menatap ke langit. Di bawah tatapan Du Fei dan Xiaobai, ruang di atas langit akhirnya perlahan menghilang, lalu semuanya kembali tenang. Seketika, dalam pandangan Du Fei yang agak aneh, sesosok tubuh kurus akhirnya perlahan muncul. Ini adalah seorang lelaki tua berpakaian hijau. Ia tidak menunjukkan fluktuasi yang kuat, seperti lelaki tua biasa, lesu, dan sangat tua. Jika Du Fei bertemu dengannya di waktu normal, ia pasti tidak akan meliriknya. Tapi saat ini, orang ini melayang di langit seperti ini. Kalau dibilang orang biasa, Du Fei pun tak akan percaya kalau dipukuli sampai mati. Pria tua itu menyipitkan mata dan melirik Du Fei. Kemudian, ia perlahan melihat sekeliling sejenak, mendesah pelan, dan berkata pada dirinya sendiri, aku sudah menduga sejak lama bahwa karena warisan Sekte Tianyun telah muncul di dunia, maka warisan Sekte Mieyun juga seharusnya muncul di dunia. Mendengar lelaki tua itu bergumam sendiri, alis Du Fei semakin berkerut. Meskipun lelaki tua itu tampak berbicara tanpa sengaja, 3 kata dalam kata-katanya membuat jantung Du Fei berdebar kencang. Sekte Tianyun. Ketiga kata ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi orang lain, tetapi bagi Du Fei, kata-kata ini tampak sangat aneh. Tahukah kamu, Tianyun adalah kebalikan dari Mieyun. Bukankah Sekte Tianyun adalah musuh alami Sekte Mieyun? Tampaknya ada alasan mengapa orang tua ini muncul di sini. Senior, ada saran apa untukku? Setelah menatap pria di depannya sejenak, memastikan bahwa pria itu tampaknya tidak berniat menyerangnya, Du Fei membungkuk sedikit dan berbicara dengan suara berat. Lagi pula, lebih baik tidak menyinggung orang yang merepotkan seperti itu jika memungkinkan. Haha, jangan khawatir. Meskipun aku agak tertarik dengan warisan Sekte Mieyun, jika aku merebut warisan dari kalian, bocah-bocah kecil, dengan statusku, maka pertempuran Jiushu tidak perlu dimulai, kan? Jadi, kalian tidak perlu khawatir. Pria tua itu sepertinya melihat ketakutan Du Fei. Setelah menatapnya sejenak, ia tersenyum tipis dan berkata. Ekspresi Du Fei tetap tidak berubah setelah mendengar ini, tetapi ia dapat memahami banyak hal dari kata-kata lelaki tua itu. Lelaki tua ini tidak hanya dapat memasuki situs-situs warisan ini dengan bebas, tetapi ia juga tampak memiliki status yang tinggi. Terlebih lagi, pertempuran 9 provinsi sebenarnya adalah ujian yang diselenggarakan oleh Sekte Suan 9 Surga untuk memilih murid baru. Dengan kata lain, identitas lelaki tua ini mungkin ada hubungannya dengan Jiutian Xuanzong. Karena senior tidak punya saran lain, saya permisi dulu. Setelah menatap pria itu sejenak, Du Fei akhirnya membungkuk dan berkata perlahan. Haha, tidak perlu pergi secepat itu setelah melihatku. Pria tua itu tersenyum, menatap Du Fei sejenak, lalu berkata ringan, jangan khawatir. Meskipun kau memiliki jiwa bela diri dan mengandung pil teratai es, pola roh samsara, dan harta langka lainnya di tubuhmu, jika aku benar-benar ingin merampokmu, bukankah lebih baik bertindak saat kau sedang bermeditasi? Kenapa menunggu sampai sekarang? Jadi, kau harus mengerti bahwa aku tidak tertarik pada hal-hal ini. Pupil mata Du Fei mengecil, dan ia kembali merasa tertekan karena semua rahasianya telah terbongkar.
Meskipun Du Fei tahu bahwa lelaki tua ini bisa mengetahui detailnya karena telah memata-matai kultivasinya, perasaan ini tetap saja sangat buruk. Lagi pula, benda-benda di tubuh Du Fei, pil teratai es dan pola spiritual reinkarnasi, semuanya baik-baik saja, tetapi jika keberadaan Xiao Bei diketahui oleh orang-orang di Aula Wuling Sekte Jiu Tianxuan, maka saya khawatir saat itu, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Begitu dia memikirkan hal ini, jejak energi sejati perlahan mulai mengalir melalui tubuh Du Fei. Anak kecil, aku bukan dari Wuling Hall, jadi kau tak perlu terlalu waspada padaku, kan pria tua itu menatap Du Fei dengan acuh tak acuh sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Apakah kamu serius? Senior Du Fei mengerutkan kening dan berkata dengan ragu. Anak kecil, dengan identitasmu, kau tidak pantas ditipu olehku. Namun, aku cukup tertarik padamu. Setahuku, ada dua warisan paling misterius di medan perang Jiushu ini, satu adalah warisan Sekte Tianyun, dan yang lainnya adalah warisan Sekte Miyun. Orang yang mewarisi Sekte Tianyun memang sesuai dengan dugaanku, tapi aku tidak menyangka orang kecil sepertimu yang tidak dikenal bisa mendapatkan warisan Sekte Miyun. Namun, setelah melihatmu, aku mengerti. Orang yang membawa begitu banyak harta langka memang pantas. Pria tua itu menatap Du Fei dan berkata dengan ringan. Du Fei mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara. Anak kecil, karena kau mewarisi warisan Sekte Penghancuran, aku ingin memberitahumu sesuatu. Karena kau mewarisi warisan Sekte Penghancuran, aku khawatir kau juga menghadapi beberapa masalah yang tak bisa kau atasi. Namun, pertarungan antara takdir surga dan takdir penghancuran memang sangat menarik. Namun, ini hanya masalah kecil. Dilihat dari sikap hati-hatimu, aku yakin kau cukup memahami Sekte Jiu Tianxuan. Kau juga tahu bahwa jika para monster tua di Aula Roh Bela Diri tahu kau memiliki roh bela diri, kecuali kau memilih untuk bergabung dengan Aula Roh Bela Diri, nasibmu akan sangat menyedihkan. Namun, bahkan jika kamu bergabung dengan Martial Spirit Hall, kamu mungkin tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ekspresi Du Fei sedikit berubah, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan suara berat, apa sebenarnya maksudmu, senior? Haha, maksudku, tidak semua orang di Aula Roh Bela Diri memiliki roh bela diri. Kalau tidak, mengapa para dewa tua itu berusaha merebutnya seharian jadi? Kalau kau pintar, lebih baik kau sembunyikan roh bela diri itu. Dan jika kau benar-benar bisa bergabung dengan Sekte Jiu Tianxuan di masa depan, kau mungkin masih punya kekuatan untuk mempertahankannya. Pria tua itu menyipitkan matanya dan berkata ringan. Du Fei terdiam sejenak, lalu ia kembali mengepalkan tinjunya kepada lelaki tua itu dan berkata, terima kasih sudah diingatkan, senior. Di medan perang Kyushu yang akan datang, aku tidak akan bergantung pada kekuatan roh bela diri. Meskipun Xiao Bei terkadang memang dapat banyak membantunya, Du Fei telah memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatannya untuk saat ini. Haha, aku benar-benar tak tahan dengan kelakuan para dewa tua itu. Lagi pula, aku juga penasaran seberapa jauh orang yang bisa mewarisi warisan Sekte Miyun bisa melangkah dalam perang Jiushu ini. Pria tua itu menatap Du Fei sambil tersenyum. Lagi pula, kualitas orang-orang kuat dalam perang Jiushu ini memang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Du Fei dengan sungguh-sungguh. Ia cukup yakin bisa menonjol di antara generasi muda. Haha, karena kamu begitu percaya diri, mungkin kita akan punya kesempatan bertemu lagi di Istana Jiushu. Pria tua itu menatap Du Fei sejenak sambil tersenyum, lalu melambaikan tangannya pelan, lalu sosoknya langsung menghilang ke dalam kehampaan. Istana Jiushu. Du Fei sedikit mengernyit. Istana Jiushu ini bisa dianggap sebagai tempat suci di medan perang Jiushu, dan juga tempat dimulainya perang Jiushu. Jika mereka bertemu lagi di sana, bukankah itu berarti lelaki tua ini memang salah satu monster tua dari Sekte Jiu Tianxuan? Kekuatan orang tua ini mungkin bahkan lebih mengerikan daripada Jun Rufei. Xiao Bei menatap ke arah tempat orang tua itu menghilang, lalu tiba-tiba berbicara dengan ringan. Apa? Mendengar ini, Du Fei tersentak. Bagaimanapun, Jun Rufei adalah pemimpin Sekte Junwu, dengan kekuatan seorang pendekar tingkat menengah tingkat 5. Namun, lelaki tua yang tampak biasa saja ini ternyata jauh lebih kuat darinya. Ini berarti lelaki tua ini pasti anggota Sekte Jiu Tianxuan, yang mengendalikan perang 9 provinsi. Namun, tidak diketahui faksi mana di dalam Sekte Jiu Tianxuan yang ia ikuti. Namun, terlepas dari sekte manapun ia berasal, sedikit kekuatan yang ia tunjukkan saat ini sudah cukup untuk memberi orang gambaran sekilas tentang keseluruhannya. Kekuatan Sekte Misterius 9 Surga mungkin begitu mengerikan sehingga orang biasa bahkan tidak dapat membayangkannya.
Setelah menghela napas perlahan, Du Fei akhirnya tenang. Ia menatap Xiao Bai sejenak sebelum berbisik, Xiao Bai, aku khawatir paruh kedua pertempuran Jiushu ini tidak akan semudah itu. Jadi, jika kau bisa menghindarinya, berusahalah sebaik mungkin. Aku tidak ingin melihatmu direnggut oleh orang-orang dari Istana Wuling. Aku mengerti. Xiao Bai hanya bisa mengangguk setelah mendengar ini. Meskipun kekuatan Du Fei telah meroket saat ini, mungkin masih terlalu mustahil baginya untuk melawan raksasa seperti Istana Wuling. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Xiao Bai sedikit berkelebat, tetapi dia sudah memasuki tubuh Du Fei. Sepertinya sudah waktunya pergi. Mata Du Fei perlahan mengamati sekeliling. Situs yang luar biasa kuno ini telah lama menjadi rerun dewa, keberadaannya tak berarti. Du Fei mencari dengan saksama sejenak, dan ketika ia tidak menemukan sesuatu yang berharga, ia menggelengkan kepalanya pelan dan perlahan berjalan kembali ke tempat ia masuk hari itu. Desir, saat Du Fei mendekat, sebuah ruang berputar tiba-tiba muncul di sana, dan langkah kaki Du Fei tanpa ragu-ragu. Hanya dengan sedikit gerakan, ia perlahan memasukinya. Tertawa, setelah Du Fei menghilang, ruang tempat dia berdiri tadi berputar lagi, lalu lelaki tua misterius yang pernah bertemu Du Fei sebelumnya muncul lagi. Saat itu, mata lelaki tua itu menatap kosong ke tempat Du Fei menghilang. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis dan berkata, aku tidak menyangka warisan Sekte Miyun akan jatuh ke tangan anak kecil ini. Sepertinya dia memang berjodoh dengan sekte kita. Pantas saja, sebelum nona muda itu pergi mengasingkan diri, ia mengetahui bahwa Du Fei akan ikut serta dalam perang Jiushu dan bersikeras agar tulang belulangku ini ikut bertamasya. Tapi sekarang sepertinya nona muda itu terlalu khawatir. Tapi, nak, kalau kamu cuma bisa masuk peringkat Kyushu, itu belum cukup buatmu. Kota Tulang Kering, yang terletak di jantung pegunungan Tulang Kering, merupakan salah satu kota paling makmur di wilayah barat medan perang Kyushu. Namun, saat itu, seluruh kota Tulang Kering telah lenyap di telan bumi. Meski begitu, beberapa bangunan di pinggiran kota masih tersisa. Ketika pandangan orang-orang yang berkeliaran di sekitar kota tertuju pada kehampaan luas di depan, tatapan mereka masing-masing membara dengan intensitas yang intens. Dapat dikatakan bahwa saat ini, meskipun sebagian besar kota Bon hancur, hal itu sama sekali tidak memengaruhi popularitasnya. Setengah tahun setelah rerun dewa kuno dibuka, popularitasnya masih sekuat yang dapat dibayangkan. Sejak dibuka 6 bulan lalu, rerun dewa kuno tersebut tetap terbuka. Selama masa ini, rumor tentang keberadaan sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya telah menyebar luas di seluruh medan perang Jiushu. Akibatnya, bahkan hingga hari ini, banyak orang terus masuk, berharap mendapatkan kesempatan. Tentu saja, ada juga yang mewarisi harta karun. Kemunculan orang-orang seperti itu merupakan dorongan yang signifikan bagi mereka yang belum menemukan apapun sejak memasuki medan perang Jiushu. Lebih lanjut, dengan hanya 4 bulan tersisa sebelum perang Jiushu resmi dimulai, banyak tokoh kuat yang ingin meningkatkan kekuatan mereka. Akibatnya, semakin lama waktu berlalu, semakin banyak orang yang memasuki rerun dewa kuno. Selain para ahli biasa, banyak orang dari faksi-faksi tingkat tinggi juga tertarik ke sini. Namun, tak satu pun dari mereka punya waktu luang untuk masuk dan perlahan-lahan mencari harta karun. Kebanyakan dari mereka menunggu di pintu masuk. Jika ada yang muncul membawa warisan atau harta karun, orang-orang ini tak akan ragu dan akan langsung merebutnya. Pada akhirnya, tak seorang pun rela terus memasuki rerun dewa kuno dan mempertaruhkan nyawa mereka dalam perburuan harta karun, alih-alih melakukan sesuatu yang hanya akan menjadi kambing hitam. Sebaliknya, semakin banyak orang yang menunggu kesempatan di luar. Begitu seseorang keluar dari rerun dewa, jika mereka membawa harta karun, mereka akan langsung diserang oleh sekelompok orang kuat. Dapat dikatakan bahwa saat ini, jika seseorang tidak memiliki suatu kemampuan, maka memperoleh harta dan warisan bukan saja bukan suatu kesempatan, tetapi suatu jalan untuk mendatangkan malapetaka. Dapat dikatakan bahwa sejak saat tertentu, kemampuan sejati kota Bon ini bukan lagi menerima warisan, tetapi mampu pergi dengan selamat setelah menerima warisan. Kekacauan perang Kyushu terungkap dengan jelas saat ini. Di tempat ini, pemenangnya adalah raja, dan yang kuat dihormati. Ini adalah aturan baku di medan perang Jiushu, dan ini juga merupakan aturan baku di dunia ini. Tentu saja, tidak peduli seberapa kacau kota Bon ini, atau seberapa banyak kekuatan tingkat tinggi yang ada, setelah lebih dari setengah tahun perombakan, bukan lagi kekuatan tingkat tinggi itu yang dapat mendominasi tempat ini. Pada saat ini, di dalam pusat kota Bon, sebuah pilar batu persegi tiba-tiba muncul di tengah cekungan besar. Di atas pilar itu terdapat aula yang megah.
Aula ini adalah satu-satunya bangunan yang tersisa dari masa ketika Du Fei dan rekan-rekannya membuka dunia kuno. Pada saat ini, aura yang kuat menyelimuti aula. Di balik aura ini, tak seorang pun di seluruh kota Bon berani menatap langsung ke tempat itu. Karena semua orang tahu bahwa saat ini, penguasa sejati kota Bon bukanlah pasukan berpangkat tinggi, atau yang disebut 9 penguasa wilayah barat. Melainkan, sebuah negara adikuasa. Kekuatan super, hanya 4 kata ini saja sudah bisa membuat banyak sekali orang kuat terkesiap, karena semua orang tahu bahwa di medan perang Kyushu ini, bahkan pasukan tingkat tinggi pun tak terhitung banyaknya. Namun, kekuatan super itu langka dan jarang ada. Orang-orang dari negara adikuasa ini adalah penguasa sebenarnya di medan perang Kyushu. Karena, di antara para negara adidaya, ada orang terkuat di area ini. Seorang master bela diri tingkat 6. Dan setiap master bela diri puncak tingkat 6 di medan perang Kyushu memiliki gelar. Tuan, hanya ada satu perbedaan kata antara overlord dan dominan, tetapi energi yang terkandung di dalamnya benar-benar berbeda. Dalam arti tertentu, tokoh-tokoh setingkat penguasa ini, baik dari segi bakat atau ketenaran, ditakdirkan untuk memasuki Jiutian Xuanzong. Oleh karena itu, di medan perang Kyushu ini, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi tokoh-tokoh setingkat penguasa ini. Di wilayah barat medan perang Kyushu, terdapat 4 negara adidaya 4 kekuatan besar setingkat penguasa. Kekuatan-kekuatan besar sekaliber ini awalnya tidak tertarik pada Rerun Dewa Kuno. Namun, sekitar 2 minggu setelah Rerun Dewa Kuno dibuka, salah satu dari 4 negara adidaya ini akhirnya tiba. Namun, yang mengejutkan semua orang, selain langsung menduduki satu-satunya kuil, negara-negara adidaya ini tidak mengambil tindakan lebih lanjut, melainkan diam-diam menunggu. Tindakan mereka memang menimbulkan kecurigaan banyak orang, tetapi tak lama kemudian berita menyebar dari segala penjuru. Ternyata, negara adikuasa yang datang kali ini mengincar warisan 4 klan kerajaan besar di Rerun Dewa Kuno. Menurut berita dari Rerun Dewa Kuno, Rerun Dewa keempat tahta tersebut masing-masing diperoleh oleh Bai Wei dan Yin Yan, penguasa 9 penguasa wilayah barat, sementara 2 lainnya adalah Ming Sen dari dinasti Netherworld dan Du Fei, yang sendirian. Baik Bai Wei, Yin Yan, maupun Ming Sen yang menerima warisan dari 4 sekte Raja Agung, tak banyak orang yang terkejut. Namun, fakta bahwa Du Fei, yang kurang dikenal, menerima warisan tersebut disambut dengan rasa tak percaya. Namun, ketika tersiar kabar bahwa Du Fei telah sendirian mengusir 4 dari 9 penguasa wilayah barat dan secara paksa merebut Ordo 9 provinsi dari 3 di antaranya, banyak orang terperangah. Sulit membayangkan bagaimana Du Fei yang tak dikenal ini bisa mencapai prestasi luar biasa seperti itu. Namun, terlepas dari itu, ketenaran Du Fei telah menyebar seperti api setelah pertempuran ini. Namun, ketika semua orang tahu bahwa negara adidaya yang datang mengincar warisan 4 klan kerajaan besar, mereka semua merasa sedikit bersukacita. Orang-orang ini tidak memiliki pemikiran ekstrim, tetapi melihat apa yang tidak bisa mereka dapatkan direbut oleh orang lain tampaknya cukup membahagiakan. Dalam suasana aneh ini, 6 bulan berlalu dengan lambat, dan kemudian Bai Wei, Yin Yan, Ming Sen dan yang lainnya muncul dari udara satu demi satu. Namun, yang agak mengejutkan adalah meskipun sosok kuat dari dinasti super, yang memimpin aula utama, muncul, ia hanya melirik ketiga orang itu lalu pergi. Pertempuran super yang diharapkan semua orang tidak terjadi. Banyak orang tertegun oleh situasi ini untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memahaminya. Jelas bahwa negara adikuasa ini memiliki tujuan yang sangat jelas. Kemungkinan besar mereka bahkan tahu persis warisan apa yang ada di Rerun Dewa Kuno itu. Dengan kata lain, yang mereka tunggu bukanlah warisan Bai Wei dan yang lainnya, melainkan warisan terakhir, yang jatuh ke tangan Du Fei. Setelah memahami ini, banyak orang semakin menantikannya. Du Fei mampu mengalahkan pasukan gabungan 4 dari 9 penguasa wilayah barat dan memperoleh warisan dari salah satu dari 4 klan kerajaan besar, yang secara alami menunjukkan betapa kuatnya dia. Namun, apa yang menantinya saat ini adalah kekuatan super. Meskipun kebangkitan Du Fei dapat dikatakan sebagai keajaiban di medan perang Kyushu, banyak orang juga memahami bahwa di hadapan kekuatan super, tidak peduli seberapa ajaibnya, ia hanya akan dicekik hidup-hidup. Karena, apa yang menunggunya di sini saat ini adalah dinasti kiamat, salah satu dari 4 kekuatan super di wilayah barat medan perang Kyushu. Dinasti kiamat, ini adalah nama yang cukup membuat orang merasa takut meskipun ditempatkan di seluruh medan perang Kyushu. Dinasti kiamat, Tuan Yang Zeng. Meskipun hanya nama biasa, kedua huruf itu melambangkan kekuatan absolut. Terlebih lagi, di bawah Tuan Yang Zeng ini,
ada banyak sekali orang kuat yang mengikutinya. Di antara para panglima perang yang mengikuti Yang Zeng, 2 di antara mereka dapat menghancurkan 9 penguasa wilayah barat bagaikan guk-guk. Hanya saja, di bawah aura penguasa Yang Zeng, para panglima perang di bawah komandonya tidak menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, meskipun begitu, kekuatan mereka jelas tidak bisa diremehkan. Penguasa Yang Zeng melambangkan kejeniusan sejati dan mutiara daerah ini. Keberadaan yang hanya bisa dikagumi oleh orang kuat manapun sungguh menakjubkan. Karena itulah, saat ini, banyak sekali orang di kota Bon merasa sedikit tidak sabar. Mereka ingin melihat apakah Du Fei dapat melanjutkan keajaibannya dalam menghadapi raksasa seperti dinasti kiamat. Atau mungkin, dia akan seperti kuda hitam yang sedang bangkit, dan akan hancur berkeping-keping saat dia bertemu dengan kekuatan super ini. Dengan ekspektasi seperti itu, seiring berjalannya waktu, suasana di kota tulang menjadi semakin aneh. Waktu berlalu dengan lambat, dan tepat ketika semua orang mengira Du Fei telah binasa di rerun dewa kuno dan tidak akan pernah muncul lagi, tiba-tiba, pusaran ruang angkasa besar muncul di langit. Pusaran angkasa semacam ini hanya muncul 3 kali sejak dibuka dari rerun dewa kuno. 3 kali sebelumnya, Bai Wei dan yang lainnya yang keluar dari pusaran angkasa, dan ini yang keempat kalinya. Saat pusaran angkasa ini muncul, semua orang di seluruh kota Bon tercengang sesaat, lalu mereka menatap langit dengan tak percaya. Pusaran spasial itu bergejolak pelan. Di tengah fluktuasi spasial yang dahsyat, sesosok ramping perlahan muncul, lalu melayang diam-diam di langit. Saat ia muncul, langit dan bumi pun seakan meredup. Tatapan mata kejam yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit dengan sedikit panas, dan kemudian pupil banyak orang yang telah melihat Du Fei langsung menyusut. Du Fei. Pria ini adalah Du Fei. Orang ini akhirnya muncul. Pada saat ini, seluruh langit hening sejenak, lalu mendidih hebat. Semua orang menatap langit dengan penuh harap, dan sorot mata mereka sungguh rumit. Akhirnya muncul. Di satu-satunya aula, duduk di singgasana di tengah aula, seorang pria yang tertidur tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan. Pandangannya yang agak kabur menembus langit langsung, lalu jatuh pada sosok ramping di udara. Apakah ini Du Fei? Apa yang dia peroleh memang warisan Sekte Miyun? Pria itu menatap Du Fei sejenak sebelum mengangguk kecil. Setelah beberapa saat, ia perlahan mengalihkan pandangannya, meregangkan pinggangnya lagi, dan berkata dengan ringan, "Aku belum cukup tidur. Biarkan aku tidur sedikit lebih lama. Tang Hao, Chu Ling, kalian berdua bawa Chen Sen, si pecundang, dan ambil kembali warisan Sekte Miyun." Mendengar ini, seorang pria kuat berbaju abu-abu dan seorang wanita cantik berbaju merah menyala, yang duduk tepat di tempat dia hendak menyerang, keduanya tampak serius dan berbisik, "Ya." "Oh, ya." Pria malas itu sepertinya teringat sesuatu dan berkata ringan, "Anak ini cukup menarik. Kalau dia tahu apa yang baik untuknya, dia bisa direkrut. Tapi kalau tidak, ya, basmi saja dia." Seluruh kota Bon terguncang oleh kemunculan tiba-tiba sosok itu di langit. Tatapan banyak orang berubah dari keserakahan dan keterkejutan pada awalnya menjadi kegembiraan pada akhirnya. Karena mereka semua tahu siapa orang ini, dan mereka juga tahu nasib apa yang akan dihadapi orang ini selanjutnya. Tetapi hasil seperti ini adalah apa yang telah mereka harapkan sejak lama. Di bawah tatapan mata banyak orang, sosok ramping Du Fei tetap tak bergerak. Ia hanya sedikit mengernyit dan menatap kerumunan di bawah. Tanpa sadar, ia tahu bahwa ia pasti mendapat masalah lagi. "Sepertinya aku dalam masalah besar kali ini." Tatapan Du Fei perlahan bergerak di kota tulang, dan setelah beberapa saat akhirnya tertuju pada satu-satunya aula. Hanya aura yang terpancar dari aula itu yang bisa membuatnya memperhatikan. "Tuan, warisan Sekte Miyun yang Anda peroleh tampaknya merupakan salah satu dari 2 warisan teratas di medan perang Jiushu. Akan aneh jika tidak ada yang mengincarnya. Sepertinya apa yang dikatakan orang tua itu sebelum kita keluar mewakili masalah semacam ini." Kan suara Xiaobai terngiang di benak Du Fei. Belum tentu. Masalah seperti itu tidak perlu disebutkan secara khusus mengingat statusnya. Du Fei menggelengkan kepalanya pelan dan berbicara perlahan. "Tuan, apa yang akan Anda lakukan sekarang?" tanya Xiaobai sambil tersenyum menyanjung. "Pergi, siapapun yang menghentikanku akan mati." Du Fei tersenyum tipis, lalu ia tak lagi melihat ke arah aula. Ia malah menggerakkan tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pinggiran kota Bon. "Hehe, Du Fei, sekarang setelah kamu muncul, kamu tidak bisa pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kan kalau kamu pergi seperti ini, apakah dinasti kiamatku masih punya tempat di daerah ini di masa depan?" Tepat saat Du Fei bergerak, sebuah tawa kecil tiba-tiba terdengar. Kemudian,
Di tengah tatapan penuh harap dari kerumunan, dua sosok perlahan muncul dari aula emas. Di belakang kedua sosok ini, seseorang yang sedikit lebih pendiam mengikuti. Namun, ketika ia mengangkat kepalanya dan menatap Du Fei, kebencian di matanya tak tersamarkan. Kemunculan kedua sosok ini langsung membuat area itu hening total. Jelas, kedua orang ini memiliki daya jera yang luar biasa, membuat orang-orang kuat itu bahkan tak berani bicara omong kosong di depan mereka. Du Fei memandang kedua sosok yang datang dari udara, dengan setengah senyum di wajahnya. Dari kedua sosok tersebut, sosok di sebelah kiri adalah seorang pria besar berpakaian abu-abu, dengan garis-garis otot yang sangat jelas di tubuhnya. Jelas bahwa orang ini seharusnya sedang berlatih binaraga dan bela diri, yang membuat setiap inci ototnya penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Orang satunya adalah seorang wanita menawan bergaun merah menyala. Usianya sekitar 20 tahun, dengan tubuh ramping dan es asteriski. Wajahnya memancarkan ekspresi menawan yang sedikit tersenyum, dan matanya yang besar dan berair seolah mampu memikat siapapun. Kedua pria ini, dengan penampilan yang sangat berbeda, berjalan keluar bersamaan, aura mereka secara aneh bercampur menjadi aura yang sangat menindas. Jika seorang prajurit biasa bertemu keduanya, mereka mungkin akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal momentum bahkan sebelum mereka bergerak. Seorang master bela diri tingkat tinggi tingkat 6 lagi pula, apakah dia bahkan lebih kuat daripada yang disebut 9 penguasa wilayah barat? Du Fei menyipitkan matanya sejenak, pupil matanya sedikit mengecil, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini fondasi kekuatan super? Setelah beberapa saat, kedua sosok itu akhirnya perlahan berjalan ke langit bersama Du Fei. Kemudian pria berpakaian abu-abu itu mengepalkan tinjunya ke arah Du Fei dan berkata dengan tenang, "Aku Tang Hao, Jenderal Kiri Dinasti Kiamat." "Haha, adik kecil, aku Chuling, Jenderal Kanan Dinasti Kiamat." Wanita berbaju merah itu melirik Du Fei dengan genit dan berkata dengan genit. Apa mereka berdua adalah Jenderal Kiri dan Kanan Dinasti Kiamat? Konon, mereka berdua adalah yang terkuat di bawah penguasa dinasti Tianqi, Yang Zheng. Apalagi, menurut rumor, mereka berdua memiliki kualifikasi untuk menantang puncak alam seni bela diri tingkat 6. Untuk menghadapi Du Fei, mereka mengirim dua orang kuat ini. Wajah Du Fei ini sungguh luar biasa. Tahukah kau sebelum Du Fei mendapatkan warisan dari 4 klan kerajaan besar, ia sendirian menghancurkan pasukan gabungan 4 dari 9 penguasa wilayah barat. Kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin seorang prajurit biasa mampu menghadapinya? Ketika kedua orang ini muncul, suasana tiba-tiba berubah menjadi gejolak yang sangat hebat. Jelas, kemunculan pria sekuat itu telah melampaui ekspektasi semua orang. Dinasti Kiamat, Jenderal Kiri dan Jenderal Kanan. Du Fei menyipitkan mata dan mendesah pelan. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang medan perang Jiushu, ia pernah mendengar nama-nama Jenderal Kiri dan Jenderal Kanan dari Dinasti Kiamat. Keduanya sangat sulit dihadapi. Dinasti Daan, Du Fei. Setelah hening sejenak, Du Fei tersenyum tipis. Kami sudah lama menunggumu. Tang Hao menatap Du Fei dan tersenyum tipis. Ada banyak hal yang ingin kami bicarakan denganmu. Apakah kau ingin membalaskan dendam atas sampah itu? Du Fei menoleh ke arah Chen Sen, yang mengikuti di belakang Tang Hao dan Chu Ling namun tetap diam, lalu berkata sambil tersenyum. Haha, kamu benar-benar tahu cara bercanda, kata Tang Hao menatap Du Fei dengan ringan. Karena kau tidak di sini untuk membalaskan dendam pecundang ini, maka aku masih punya urusan lain, jadi aku pergi dulu, kata Du Fei sambil tersenyum. Hehe, Du Fei kecil, kau tak perlu cemas begitu. Aku, adikmu, masih punya sesuatu di hatiku yang ingin kukatakan padamu. Melihat penampilan Du Fei, Chu Ling masih tersenyum sambil menutup mulutnya dengan tangan dan berbicara dengan lembut. Du Fei mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, tolong beri aku saran. Chu Ling menyipitkan matanya sedikit, menatap Du Fei sejenak, lalu berkata lembut, Tuan Malas, kami sangat tertarik dengan warisan Sekte Miyun di tanganmu. Bagaimana kalau kau memberikannya kepadaku? Dan ada kunci pembasmi naga. Pada saat ini, Chen Sen, yang berdiri di belakang, tiba-tiba berkata dengan muram. Oh, ya, dan adik kecil kita yang tak berguna itu juga menginginkan kunci naga mutlakmu. Du Fei kecil, bagaimana kalau serahkan dua benda ini, kata Chu Ling sambil tersenyum. Saat suaranya jatuh, seluruh langit tampak menjadi sunyi dalam sekejap, dan semua orang menunggu jawaban Du Fei. Oke, semua orang terkejut ketika Du Fei mengangguk dengan tenang dan tersenyum. Kamu boleh meminta sesuatu, tapi tergantung apa yang bisa kamu tukarkan. Haha, yang paling aku suka adalah ngobrol dengan orang pintar. Itu baik untuk kita berdua.
Chuling tersenyum menawan, napasnya seharum anggrek. Asalkan kau, saudaraku, berjanji untuk menyerahkan barang-barang itu, aku berjanji kau bisa bergabung dengan dinasti Tianqiku. Kurasa kau juga mengerti bahwa bergabung dengan negara adik kuasa dan memasuki Jiutian Xuanzong di masa depan pada dasarnya adalah sebuah kepastian. Menyerahkan warisan demi sebuah kualifikasi, kau tidak rugi, kan? Du Fei tampak berpikir serius sejenak sebelum berbicara dengan nada serius, syaratmu memang sangat menarik, tapi minatku untuk bergabung dengan Sekte Jiutian Xuan tidak sebesar yang kau kira. Jadi, bagaimana kalau kita ubah syaratnya? Oh, apa syaratnya? Kenapa kau tidak memberitahuku kau mau ramuan atau jimat bela diri? Chuling mengangkat alisnya sedikit. Du Fei perlahan menggelengkan kepalanya, menatap Chuling. Setelah mengamatinya dengan saksama dari ujung kepala hingga ujung kaki, ia berkata pelan dengan nada serius yang tak terlukiskan, contohnya, kau. Chuling menghela napas, dan senyum menawan di wajahnya langsung lenyap, digantikan oleh embun beku. Matanya langsung menjadi sangat muram, dan ia menatap Du Fei dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, ia perlahan berkata, ulangi. Ku bilang, selama kau penghangat tempat tidurku, aku akan memberikan apapun yang kau mau. Apakah kesepakatan ini masuk akal? Du Fei tampak tidak merasakan kemarahan Chuling sama sekali, dan tetap berbicara dengan serius. Hahaha, Chuling, kalau tidak salah ingat, dia orang pertama yang berani mengincarmu setelah sekian lama, kan? Jenderal Tang Hao di sebelah kiri tampak sedikit tertegun, lalu setelah beberapa saat dia tertawa dan berbicara. Saudara Tang Hao juga pria biasa. Apa kau tidak tertarik pada Nona Chuling? Du Fei seolah tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata Tang Hao, dan hanya berbicara sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Du Fei, tawa Tang Hao tiba-tiba membeku, dan raut wajah yang penuh kebencian langsung muncul di wajahnya. Nak. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mewarisi sesuatu, kau memenuhi syarat untuk menjadi orang yang tinggi dan berkuasa. Jika Tuan kami tidak menunjukkan sedikit pun minat padamu, kau pasti sudah menjadi mayat sekarang. Sekalipun kesepakatannya gagal, kita tetap berteman. Karena kau tidak mau membuat kesepakatan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, bukan berarti aku tidak mau menyerahkan barang-barang itu. Kata Du Fei sambil tersenyum. Kau benar, kesepakatannya sudah gagal saat ini. Jadi, kau hanya punya satu jalan keluar, serahkan apa yang kami inginkan lalu pergi. Atau setelah kau mati, aku sendiri yang akan mengambilnya. Tang Hao menatap Du Fei dan berkata dengan dingin. Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata perlahan, apakah kepalamu ditendang Nangui? Atau kau terlalu naif? Kau ingin mendapatkan apa yang kuusahakan dengan susah payah hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata? Sepertinya kau tidak memenuhi syarat. Kami dari dinasti Kiamat. Di sisi lain, Chuling tampak sudah sedikit tenang, tetapi dia masih berbicara dengan dingin. Du Fei mengangkat sudut mulutnya dan berkata perlahan, kalau Yang Zeng bilang begitu, mungkin ada efek jerahnya. Kalau cuma mengandalkan itu, sepertinya tidak akan banyak berpengaruh. Hehe, kamu memang tangguh. Tapi, tetaplah tangguh, semakin tangguh dirimu, semakin cepat kamu akan mati. Chen Sen di belakang menatap Du Fei dengan kesal, lalu menggeser kakinya dan cepat mundur, bergumam kesal dalam hatinya. Kau akan menyesal. Tang Hao menatap Du Fei dan berbicara serius setelah beberapa saat. Sayang sekali aku tidak pernah tahu cara mengeja kata penyesalan. Du Fei masih memasang ekspresi serius. Setelah beberapa saat, tatapannya yang sedikit mengejek tertuju pada Tang Hao dan Chuling, lalu perlahan berkata, nah, sekarang waktu omong kosongnya sudah berakhir, kalian mau ikutan atau mau pertarungan round robin? Kau, wajah Tang Hao kembali dipenuhi amarah. Tindakan Du Fei jelas membuatnya marah. Siapa yang berani berbicara seperti itu padanya? Bahkan para penguasa wilayah barat pun bersikap hormat ketika melihatnya. Tapi orang ini, dia sangat berani. Karena kau ingin mati, aku tidak akan sopan. Setelah menatap Du Fei sejenak, Tang Hao akhirnya mencibir, lalu mengepalkan telapak tangannya dengan lembut. Tiba-tiba, aura kuat seperti badai menyapu dari tubuhnya. Ledakan. Du Fei terlalu malas untuk mengumpulkan auranya, tetapi ia melangkah maju dan muncul di hadapan Tang Hao. Kemudian kilatan cahaya melintas di matanya, dan telapak tangannya langsung berubah menjadi kepalan tangan, lalu ia meninju dada dan perut Tang Hao dengan keras. Tatapan Chuling tiba-tiba menjadi dingin, lalu ia melangkah maju. Dengan energi yang bergejolak di telapak tangannya, ia meninju ke arah Du Fei. Dentang, suara logam beradu terdengar seketika, dan atmosfer di seluruh kota Bon tampak mendidih hingga ekstrim dalam sekejap. Pertarungan hebat yang telah lama dinantikan orang-orang ini akhirnya dimulai. Di kota tulang kering, tatapan mata berapi-api yang tak terhitung jumlahnya menatap langit.
Di atas langit, dua sosok saling bersilangan, dan di titik persilangan mereka, cahaya putih terang langsung menyebar. Dor, dor, dor. Energi dahsyat itu meledak seketika. Hanya dalam sekejap mata, fluktuasi energi yang terlihat menyebar seketika, langsung menghancurkan vitalitas langit dan bumi di sekitarnya. Di tengah angin kencang ini, Du Fei masih melayang di langit, tak bergerak. Namun, tubuh Jenderal Kiri Tang Hao terguncang, lalu ia dengan cepat mundur beberapa langkah di udara sebelum akhirnya berhenti. Adegan ini menarik perhatian banyak tokoh kuat di kota tulang kering, dan banyak dari ekspresi mereka langsung berubah drastis. Banyak yang hadir tahu bahwa kekuatan Tang Hao sudah mendekati kekuatan seorang master puncak sekte bela diri tingkat 6. Bahkan 9 penguasa wilayah barat tidak berdaya melawannya. Mereka percaya bahwa betapapun abnormalnya Du Fei, dia akan dikalahkan saat menghadapi Tang Hao. Namun tak disangka, setelah pertukaran ini, tampaknya Tang Hao lah yang dirugikan. Terlebih lagi, Tang Hao selalu dikenal karena kekuatan fisiknya, tetapi Du Fei tidak hanya tidak mengandalkan cara lain untuk mengalahkannya, tetapi malah melawannya secara langsung. Bukankah ini berarti tubuh Du Fei sebenarnya lebih kuat dari Tang Hao? Seorang master bela diri tingkat tinggi tingkat 6 sepertinya warisan sekte Miyun telah memberimu banyak manfaat. Setelah mendaratkan kakinya lagi di udara dan dengan paksa menstabilkan darah yang mendidih di tubuhnya, Tang Hao menatap Du Fei dengan acuh tak acuh dan berbicara. Kekuatan tempur Du Fei jelas berbeda dari informasi yang mereka peroleh sebelumnya, tetapi ini membuat Tang Hao semakin bersemangat. Hanya ketika orang yang benar-benar kuat terbasmi, barulah hal itu menarik. Jika aku bilang ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan warisan sekte Miyun, apa kau akan percaya? Tanya Du Fei sambil tersenyum. Percaya. Jadi, pergilah ke neraka. Tang Hao mendengus dingin, menghentakkan kakinya di kehampaan, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi kilatan cahaya darah dan melesat keluar, sementara tanda di tangannya berubah liar, dan tiba-tiba terjadi hujan tinju dan angin telapak tangan, yang langsung berubah seperti badai dahsyat, dengan serangan yang sangat mengejutkan, dan menyapu ke arah Du Fei. Kau sendiri tidak sebanding denganku, pergilah dari sini. Melihat tindakan Tang Hao, Du Fei mendengus dingin, mengepalkan tangannya, dan tiba-tiba sebuah pukulan melesat ke depan. Ledakan. Hanya dalam sekejap mata, badai dahsyat yang dibawa Tang Hao runtuh di bawah pukulan Du Fei. Seolah-olah pukulan Du Fei telah mengenai satu-satunya kelemahan dalam rangkaian serangannya. Ini adalah cara untuk menghancurkan takdir. Meskipun pemahaman Du Fei tentang seni penghancuran masih dangkal, hal itu tetap memungkinkannya mendapatkan keuntungan signifikan dalam pertempuran. Singkatnya, seni penghancuran memungkinkan seseorang untuk melihat dengan jelas titik terlemah lawan. Serangan Du Fei pada titik terlemah dengan titik terkuatnya tentu saja menghasilkan satu pukulan yang menghancurkan lawan. Mendengus. Melihat Du Fei mengalahkan Tang Hao dengan pukulan lain, wajah cantik Jenderal kanan Chu Ling langsung berubah dingin. Kemudian dia mengepalkan tangannya, dan sutra merah yang melilit pinggangnya tiba-tiba berubah menjadi bilah tajam, dengan lengkungan yang sangat tajam, dan menunjuk ke arah tenggorokan Du Fei secepat kilat. Menggigit. Tepat ketika serangan Chu Ling hendak mengenai tenggorokan Du Fei mengepalkan telapak tangannya, dan tiba-tiba cahaya dingin memancar dari telapak tangannya, langsung menghalangi serangan Chu Ling. Ada apa? Nona Chu Ling, apakah kau mulai melindungi kekasihmu? Du Fei menggoyangkan tombak penghancur dunia di tangannya, menatap Chu Ling yang berwajah muram dengan senyum tipis. Katakan lagi kalau berani. Chu Ling menatap Du Fei, dengan niat membasmi terpancar di wajah kecilnya yang muram. Du Fei tersenyum lembut dan berkata, kalau dia bukan kekasihmu, kenapa kau begitu melindunginya? Apa kau begitu takut aku akan menghancurkannya sampai mati? Atau mungkin, apakah kau berencana untuk menjadikan sepasang suami istri bersatu dalam tujuan, kekuatan mereka dapat menghancurkan logam? Meski kata-katanya sederhana, makna di dalamnya membuat wajah Chu Ling berubah sangat jelek dalam sekejap. Dia menatap Du Fei dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia menghela napas pelan dan berkata, Du Fei, jangan memprovokasiku. Aku tidak akan membiarkan Tang Hao melakukannya lagi. Karena kali ini, aku akan membasmimu sendiri dan memberitahumu apa konsekuensi dari bergosip. Mendengar kata-kata Chu Ling, Tang Hao mengerutkan kening dan mundur setengah langkah. Dia tahu bahwa Chu Ling sedang sangat marah saat ini. Dan ketika wanita ini marah, bahkan dia tidak berani memprovokasinya. Jadi menurutnya, Du Fei sudah seperti mayat. Ketika para penonton yang kuat lainnya mendengar kata-kata yang dipenuhi dengan niat membasmi ini, hati mereka sedikit terguncang, karena mereka mengerti bahwa tidak peduli bagaimana mereka melihat situasi hari ini, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Ledakan.
Energi sejati yang melonjak luar biasa langsung terpancar dari tubuh Chuling, dan auranya bahkan lebih kuat daripada Tang Hao. Jelaslah bahwa di dinasti kiamat, wanita yang luar biasa menawan ini benar-benar tak tertandingi. Merasakan aura ini, mata Du Fei sedikit menyipit. Meskipun Chuling seorang wanita, dia memang sangat kuat. Jika dia dan Tang Hao bergabung, dia mungkin akan pusing. Namun, jika dia begitu arogan, hasil akhirnya mungkin akan di luar dugaannya. Gadis yang sangat cantik, tapi melihatnya bertarung dan membasmi sungguh memalukan. Apa kau benar-benar tidak akan mempertimbangkan syarat dan ketentuanku? Du Fei menyipitkan matanya sejenak, lalu tersenyum lembut. Setelah kau mati, aku pasti akan meluangkan waktu untuk memikirkannya. Energi sejati yang melonjak langsung menyebar dari tubuh Chuling, lalu ia membalikkan telapak tangannya, dan tiba-tiba muncul untaian cahaya dingin yang berkelebat di sutra merah di tangannya. Du Fei tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Jika dia terus memprovokasi, dia akan terlihat agak jahat. Tepat saat Du Fei hendak mengatakan sesuatu, pinggang Chuling tiba-tiba terpelintir, dan sosoknya melesat keluar, dan sutra merah di tangannya langsung berubah menjadi serangkaian serangan yang sangat ganas, langsung menutupi titik-titik vital Du Fei. Ding ding ding. Saat serangan Chuling hendak mengenai Du Fei membalikkan telapak tangannya, dan tiba-tiba tombak penghancur dunia yang tajam itu membentuk serangkaian bayangan tombak. Dalam sekejap, serangan tajam itu bertabrakan dengan serangan Chuling. Tiba-tiba, api berkobar di udara, dan hembusan angin kencang menyapu dalam sekejap. Setelah menahan serangan ganas Chuling, Du Fei tidak menunjukkan belas kasihan kali ini. Sebaliknya, ia memutar pergelangan tangannya dan tombak penghancur dunia di tangannya tiba-tiba berayun ke arah dada dan perut Chuling dengan lengkungan yang aneh. Tidak tahu malu. Melihat serangan Du Fei, wajah Chuling menunjukkan sedikit rasa malu dan marah. Ia menjatuhkan sutra merah di tangannya, dan segera serangkaian serangan menghujani Du Fei. Selama pertempuran berlangsung, angin kencang bertiup di langit, dan nyala api yang berkelap-kelip menyilaukan banyak orang. Di kota tulang kering, banyak mata tertuju pada tempat ini. Setelah serangan Du Fei, banyak ekspresi berubah serius. Kekuatan fisik Du Fei tak hanya mengalahkan Tang Hao, tetapi ia juga berhasil mengimbangi serangan Chuling yang luar biasa kuat hanya dengan tombak. Taktik seperti itu sungguh mengerikan. Banyak orang yang pernah menyaksikan Du Fei beraksi sebelumnya kini mengerti bahwa kemampuan bertarung Du Fei jauh lebih kuat daripada saat ia melawan 4 tiran hari itu. Jika mereka masih menatapnya dengan mata yang sama seperti hari itu, bahkan 4 tiran wilayah barat pun mungkin akan tenggelam di selokan. Tang Hao menatap pertarungan antara Du Fei dan Chuling, sedikit mengernyit, dan mengepalkan tangannya. Jelas ia siap beraksi kapan saja. Namun, ia sangat memahami temperamen Chuling. Jika ia beraksi saat ini, ia mungkin juga akan menjadi sasaran kemarahannya. Tertawa, tombak tajam penghancur dunia milik Du Fei melesat melewati pipi Chuling secepat kilat, langsung memotong sehelai rambut Chuling. Bersamaan dengan itu, tangan kirinya melesat, menyerang Chuling dengan ganas. Ledakan, terdengar suara rendah yang teredam, dan seketika, di bawah angin kencang, sosok kedua lelaki itu terguncang di udara, lalu mereka berdua mundur puluhan langkah pada saat yang bersamaan. Apa kau tidak tahu caranya bersikap lembut dan perhatian kepada wanita? Mungkin karena benar-benar marah, Chuling mengulurkan tangannya untuk merapikan rambutnya yang patah dan berkata dengan mata sedikit menyipit. Du Fei tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, pertimbangkan syarat perdaganganku, bukankah mungkin aku bisa bersikap lembut padamu? Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bahkan jika tuanku telah memerintahkanku, sepertinya aku harus membasmimu di tempat. Chuling mencibir, dan tatapannya akhirnya menjadi sangat serius. Pada saat yang sama, tanda di tangannya perlahan berubah, dan dengan munculnya tanda tangannya, energi sejati yang melonjak di sekujur tubuhnya tiba-tiba menjadi semakin mendidih. Fondasi kekuatan super kita benar-benar berbeda dari kalian yang muncul begitu saja. Karena kalian begitu bodoh tentang hidup dan mati, hari ini aku akan menjelaskan apa itu kekuatan super. Ledakan. Saat suara Chuling jatuh, seberkas energi tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan hampir pada saat yang sama, gelombang energi sejati yang dahsyat dan sangat kuat langsung menyapu ke segala arah. Du Fei menatap Chuling, yang auranya tiba-tiba melonjak lagi. Jejak ketidakpedulian terakhir di matanya akhirnya menghilang. Menatap sosok Chuling, ia berbisik, akhirnya, apakah kau memamerkan kemampuanmu yang sebenarnya? Ledakan. Pancaran energi cemerlang melesat dari tubuh Chuling bagai sinar, dan seiring tanda di tangannya terus berubah, energi sejatinya semakin melonjak. Akhirnya, bahkan rambut Chuling pun berubah menjadi merah, merah yang sangat mempesona.
Mata seluruh kota kini tertuju ke langit. Hampir semua orang bisa merasakan amarah Chuling. Dia mungkin akan menggunakan cara terkuatnya untuk membasmi Du Fei saat itu juga. Du Fei, sungguh suatu berkah bagimu bisa menyaksikan seni bela diri tertinggi tingkat 4 dari dinasti kiamatku. Jadi, mati saja. Setelah fluktuasi energi sejati memenuhi langit, suara Chuling bergema. Dalam suara yang sangat tajam ini, tersirat niat membasmi yang sangat dingin. Ledakan. Saat suara Chuling mereda, energi sejati yang melonjak di langit akhirnya menyusut lagi. Kemudian, pupil mata Du Fei sedikit menyusut, dan pandangannya tertuju pada sutra merah di tangan Chuling. Pada saat ini, sutra merah itu tampak masih sama seperti sebelumnya, tetapi Du Fei bisa merasakan fluktuasi yang mengejutkan darinya. Fluktuasi semacam ini bahkan membuat Du Fei merasakan gelombang ketakutan. Kalau diperhatikan lebih teliti, di sekeliling sutra merah itu, retakan-retakan ruang terus-menerus muncul dan menghilang. Tertawa, suara orang-orang yang terengah-engah terdengar hampir bersamaan di kota Bon, dan mata semua orang tertuju pada Chuling hampir bersamaan. Seni bela diri tingkat ini bisa dibilang impian semua orang. Seperti yang diharapkan dari sebuah negara adikuasa, metode ini menarik. Sambil menyipitkan matanya sedikit, Du Fei tidak dapat menahan diri untuk mendesah dan bergumam. Du Fei, karena kau tertarik, itu bagus, karena sebentar lagi kau akan mati di bawah bela diriku. Jangan khawatir, setelah kau mati, aku pasti akan mengambil tubuhmu. Teriakan rendah terdengar lagi, dan kemudian Chuling mengepalkan tangannya, dan sutra merah di tangannya langsung bergetar. Api surgawi membakar segalanya. Gelombang mengerikan langsung meletus dari sutra merah. Detik berikutnya, sutra merah melesat ke arah Du Fei seperti garis api. Tertawa, kemanapun api mencapai, bahkan ruang pun terbakar, menciptakan retakan, dan udara langsung dipenuhi bau busuk yang membakar. Hampir semua orang mengerti bahwa jika serangan seperti itu menimpa mereka, apapun cara yang mereka miliki, mereka kemungkinan besar akan mati. Kekuatan seni bela diri tingkat 4 yang luar biasa. Mengejutkan. Memang sangat kuat, tapi aku khawatir itu masih belum cukup untuk membasmiku. Senyum tipis muncul di wajah Du Fei saat ini, dan kemudian pada saat berikutnya, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jarinya dengan ringan ke depan. Pola spiritual reinkarnasi berubah. Tertawa. Saat Du Fei bergerak, cahaya aneh berwarna hitam dan putih yang menyatu langsung muncul dari tengah alisnya, dan kemudian saat dia bergerak, cahaya itu langsung berubah menjadi pusaran hitam dan putih, yang melayang di langit. Dan ketika pusaran hitam dan putih ini muncul, garis api telah tiba, dan akhirnya, di bawah tatapan semua orang, ia jatuh tepat di bawah satu-satunya perlindungan yang dipanggil oleh Du Fei. Ledakan. Saat kedua serangan itu bertabrakan, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan semua mata di lapangan menjadi semakin bersemangat. Sepertinya Du Fei akan tamat kali ini. Serangan Chuling itu sangat kuat, dan dia bahkan tidak menggunakan cincin Wuzong. Dia malah menggunakan metode seperti itu. Apalagi yang bisa dia lakukan selain mencari kematian. Jika ini senjata terkuatnya, maka ini sungguh mengecewakan. Bisikan-bisikan terdengar hampir bersamaan. Jelas hampir tidak ada yang hadir yang optimis terhadap Du Fei. Namun, sebelum orang-orang ini sempat menyelesaikan kata-kata mereka, mereka semua tiba-tiba berhenti. Karena, di atas cakrawala, garis api yang awalnya ganas jatuh ke pusaran hitam putih, dan itu bagaikan kekuatan mengerikan yang tenggelam ke laut. Fluktuasi dahsyat yang dibayangkan semua orang tidak muncul. Sebaliknya, di depan pusaran hitam putih itu, momentum yang diciptakan oleh serangan penyimpanan jiwa hampir sama kuatnya dengan milikku. Di udara, ekspresi Chuling akhirnya berubah muram. Ia tahu lebih dari siapapun bahwa saat serangannya mendarat di pusaran hitam putih, pusaran itu telah lenyap. Cara lawan ini benar-benar di luar dugaannya. Di tengah keheningan yang mencekam, Du Fei tersenyum, lalu dengan lembut mengulurkan tangannya dan menghancurkan pusaran hitam putih di depannya. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut pada Chuling, sambil berkata dengan ringan, jika ini pilihan terakhirmu, keluarlah. Melihat Du Fei dengan mudah dan anehnya menggagalkan serangan Chuling, banyak orang di kerumunan tersentak dan menatapnya tak percaya. Lagi pula, pemandangan ini benar-benar di luar imajinasi semua orang. Jika Du Fei saja nyaris tak mampu menahan serangan Chuling, orang-orang ini pasti tak akan terkejut. Namun, melakukannya dengan begitu mudahnya, seolah-olah itu hanya jalan-jalan santai di taman, sungguh tak dapat diterima oleh kebanyakan orang. Metodemu memang sangat aneh. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, aku tidak yakin kau bisa menangkis setiap gerakan. Di udara,
Chuling menatap Du Fei dengan dingin. Saat berikutnya, telapak tangannya bergerak, dan tiba-tiba terlihat garis api yang luar biasa langsung merobek langit, dan terus-menerus menyapu ke arah Du Fei. Du Fei tersenyum tipis, tubuhnya masih tak bergerak, tetapi jejak tangannya berubah dengan cepat. Tiba-tiba, pusaran air hitam putih kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Mencicit, mencicit, mencicit. Saat pusaran dan cahaya itu bersendewa, terdengar suara menderu pelan. Dalam sekejap, seluruh langit diselimuti garis api dan pusaran. Namun, jelas bahwa serangan dahsyat Chuling tidak berpengaruh signifikan, sama seperti ia selalu menembakkan garis api ke pusaran hitam putih yang dipanggil Du Fei. Tertawa, garis api terakhir jatuh, tetapi masih tidak berpengaruh, dan wajah Chuling sangat jelek, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia melanjutkan, semuanya akan sia-sia. Saat dia menggertakkan giginya, pusaran hitam dan putih di langit akhirnya menghilang perlahan, dan kemudian, wajah Du Fei yang setengah tersenyum muncul di depan Chuling lagi. Apa-apa kau mau mempertimbangkan syarat dan ketentuan perdaganganku sekarang? Lihat, sepertinya aku punya beberapa kualifikasi untuk menjadi majikanmu, kan, tanya Du Fei lembut sambil tersenyum nakal. Melamun, berangan-angan, kata Chuling sambil menggertakkan giginya. Benarkah? Du Fei tersenyum tipis, sedikit niat membasmi terpancar di matanya. Kalau begitu, karena kau sudah lama melawanku dan sangat menikmatinya, aku mau tidak mau membalas budimu dengan baik. Sebaiknya kau berhati-hati, karena aku tidak tahu bagaimana cara menulis 4 kata kasihanilah wanita dan hargai mereka. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Du Fei menghentakkan kakinya keras di udara, dan tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya, melesat langsung menuju tempat penyimpanan roh berada. Bertindak gegabah. Melihat pemandangan ini, cahaya dingin melintas di mata Chuling, dan tanda di tangannya tiba-tiba berubah. Api di sutra merah langsung menyebar ke segala arah dan langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa, yang dengan ganas menutupi tempat Du Fei berada. Api surgawi membakar pohon palem laut. Telapak tangan raksasa yang menyala itu meraung turun dengan bayangan, hampir seketika menghalangi semua rute pelarian Du Fei. Namun, menghadapi pemandangan ini, ekspresi Du Fei sama sekali tidak berubah. Dengan sebuah pikiran, pusaran hitam putih muncul di belakangnya, lalu sendewa kekuatan reinkarnasi hitam putih menyelimuti sosoknya. Tertawa, saat telapak tangan api raksasa itu mendarat di tubuh Du Fei, terdengar suara es dan salju yang mencair. Serangan dahsyat ini, yang bisa langsung mengalahkan master bela diri tingkat tinggi tingkat 6 manapun, tetap tidak berpengaruh pada Du Fei. Melihat pemandangan ini, wajah Chuling kembali menjadi sangat buruk. Hampir tanpa ragu, tubuhnya bergetar, dan cincin Wuzong putih langsung aktif. Pada saat dia mengaktifkan cincin Wuzong, sosok Du Fei melintas di depannya seperti pisau panas yang menembus mentega, dan saat berikutnya, dia meninju dada dan perutnya dengan keras. Ledakan, suara teredam rendah tiba-tiba terdengar, dan sosok Chuling bergetar sedikit di udara, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Dengan kekuatanmu, kau takkan bisa menghancurkan cincin Wuzongku. Setelah sedikit terkejut, Chuling kembali tenang. Ia menatap Du Fei yang berada di dekatnya dan berbicara dengan lembut. Benarkah kenapa kita tidak mencobanya? Du Fei mendongak dan tersenyum lembut pada Chuling. Meskipun senyumnya manis, Chuling merasa merinding. Tertawa, pusaran hitam dan putih yang membuat Chuling menggertakkan giginya muncul lagi, dan kali ini, pusaran itu muncul di telapak tangan Du Fei. Pola spiritual reinkarnasi, bertransformasi, terdengar gumaman samar, telapak tangan Du Fei sepenuhnya diselimuti cahaya hitam dan putih. Kemudian, telapak tangannya bagaikan pisau baja yang mengiris lemak padat, perlahan menembus cincin Wuzong Chuling. Kemudian, dalam pandangannya yang ngeri, telapak tangannya telah menutupi leher putihnya. Retakan, hampir pada saat telapak tangan Du Fei tertancap di tenggorokan Chuling, cincin Wuzong di tubuhnya juga meledak seketika. Senyum tipis muncul di pipi Du Fei. Ia mengangguk ke arah Chuling dan berkata lembut, "Lihat, aku berhasil." Suara tertahan terdengar hampir seketika di seluruh kota Bon. Melihat pemandangan di udara, mata semua orang berkedut liar. Di dinasti Tianqi, Chuling, jenderal kanan yang merupakan orang kedua setelah kaisar dan di atas segalanya, justru dikalahkan bahkan setelah memanggil cincin Wuzong jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya khawatir orang-orang ini tidak akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Bagaimanapun, efektivitas tempur jenderal yang tepat Chuling sangat menakjubkan. Adegan ini menarik perhatian banyak orang yang jeli, dan mereka semakin ngeri. Dengan mata tajam mereka dapat melihat bahwa cincin Wuzong, yang dulunya merupakan pelindung terkuat seorang Master Wuzong,
kini bagaikan tahu di bawah telapak tangan Du Fei. Mungkinkah kekuatan tempur Du Fei benar-benar luar biasa? Mungkinkah hanya sosok setingkat Overlord yang memenuhi syarat untuk melawannya? Kau, berani sekali kau. Jenderal Kiri Tang Hao, yang melayang di langit, akhirnya bereaksi saat ini. Ia menginjak tanah dan bersiap untuk menyerbu. Kau bahkan tak sebanding dengannya, apa kau pikir kau bisa menjadi lawanku? Namun, kata-kata Du Fei membuatnya berhenti, tak berani bergerak sedikitpun. Seperti yang dikatakan Du Fei, Chu Ling sudah dikalahkannya. Jadi Tang Hao tentu saja bukan tandingannya. Tang Hao juga sangat jelas tentang hal ini. Aku ceroboh. Ekspresinya berubah tak terduga sesaat sebelum Tang Hao mendesah dalam hati. Sepertinya ia akan celaka hari ini. Chen Sen, yang berdiri di belakangnya, melihat pemandangan ini dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia jelas tak pernah membayangkan kemampuan bertarung Du Fei bisa sehebat ini. Jika ia tahu ini lebih awal, ia tak akan pernah berani memprovokasi Du Fei hari itu. Namun, Chen Sen tak kuasa menahan rasa iri di hatinya. Jika ia bisa mendapatkan warisan dari 4 klan kerajaan besar, bukankah itu berarti kemampuan bertarungnya juga akan meroket ke level seperti itu? Setelah melirik Tang Hao sekilas, tatapan Du Fei kembali tertuju pada wajah Chu Ling. Wajah Chu Ling dipenuhi rasa malu dan marah, dan matanya yang besar dan berair menatap tajam ke arah Du Fei. Jika tatapan bisa membasmi, maka Chu Ling pasti sudah mati berkali-kali sekarang. Apa-apa kau begitu tidak yakin kalah dariku? Du Fei menatap Chu Ling dengan acuh tak acuh, lalu tersenyum tipis. Praktik yang tidak lazim. Chu Ling menatap Du Fei sejenak, lalu berbicara dengan suara berat sambil menggertakkan giginya. Haha, kau benar. Aku memang menggunakan metode heterodoks Panmen, tapi kalian di dinasti kiamat juga bukan orang baik. Kau tentu paham bahwa selama kau bisa menang, cara apapun bisa diterima, kan? Du Fei tersenyum. Oke, mari kita bahas lagi. Kita masih bisa melanjutkan kesepakatan kita. Apa kau setuju? Basmi saja aku, kata Chu Ling sambil menggertakkan giginya. Membasmimu aku belum tertarik. Du Fei tersenyum, lalu mengulurkan jarinya dan menepuk pelan dahi Chu Ling. Tiba-tiba, rantai cahaya hitam dan putih melilit tubuh Chu Ling, menyegel semua ki di tubuhnya. Dengan kata lain, saat itu, Chu Ling benar-benar lumpuh. Harimau bulat kecil, kalau kau tidak keluar, aku akan marah. Oke, setelah melakukan semua ini, Du Fei melirik ke suatu tempat di langit dan berkata perlahan. Desir, saat Du Fei selesai berbicara, seberkas cahaya putih tiba-tiba muncul dari langit. Ketika mendarat di depan Du Fei, ia berubah menjadi seekor kucing putih kecil yang gemuk. Namun, kucing putih kecil yang tampak menggemaskan ini memiliki ekspresi aneh dan seperti budak di wajahnya, menggeram pelan di depan Du Fei. Kau sudah berada di alam Raja Ibel menengah tingkat ke-6, tapi kau belum bisa berubah menjadi manusia. Du Fei menatap harimau kecil itu sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya, merasa cukup bingung. Ia tidak menyangka makhluk kecil ini bisa mencapai tingkat kultivasi seperti ini dalam waktu kurang dari 6 bulan. Terlebih lagi, begitu menyadari kehadirannya, ia langsung bergegas menghampiri. Sepertinya ia telah memahami banyak hal tentang warisan harimau Ibel kuno itu. Setelah menatap Xiaohu sejenak, Du Fei melempar soul storage di tangannya dan berkata dengan tenang, awasi dia. Jika ada yang ingin menyerangmu, jangan ragu dan makanlah dia sebagai camilan. Mendengar ini, Xiaohu tiba-tiba mengangkat tangannya dan mencengkeram pinggang Chu Ling dengan mulutnya. Melihat ekspresi Chu Ling yang malu dan marah, ia menyeret tubuh Chu Ling ke samping, air liur menetes dari sudut mulutnya. Sepertinya Xiaohu menyukai wanita cantik yang harum ini. Du Fei, jangan pergi terlalu jauh. Du Fei tidak sengaja menyembunyikan kata-katanya, jadi Tang Hao, yang berdiri di dekatnya, tentu saja mendengarnya dengan jelas. Setelah wajahnya sedikit berubah, ia berkata dengan dingin. Sampai di sini, apa kau masih bicara omong kosong? Du Fei meliriknya dengan senyum tipis, enyahlah. Kau tidak lagi punya kualifikasi untuk bicara di depanku. Keluarkan Yang Zeng. Kau, raut wajah Tang Hao berubah lagi, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa saat ini, selain Tuan Yang Zeng, tak seorang pun di dinasti kiamat mereka yang bisa mengejutkan Du Fei. Pada saat ini, perhatian seluruh kota Kugu langsung tertuju pada Du Fei lagi. Mereka tidak pernah menyangka Du Fei begitu kuat dan mendominasi. Apakah dia benar-benar tidak takut pada sosok setingkat penguasa yang berdiri di puncak medan perang di wilayah barat dan bahkan seluruh Jiushu? Tang Hao, Chen Sen, silakan mundur. Kalian bukan tandingannya. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara malas perlahan terdengar dari satu-satunya aula di kota Bon. Meskipun terdengar malas,
suara itu membawa aroma yang tak tertahankan. Ya, Guru. Hampir pada saat yang sama ketika mereka mendengar suara itu, Tang Hao dan Chen Shen mencondongkan tubuh ke depan pada saat yang sama, dan kemudian sosok mereka mundur ke cakrawala dalam sekejap. Saat itu, seluruh kota tulang kering kembali dipenuhi suara tarikan napas pelan. Orang yang berbicara itu cukup familiar bagi semua orang yang hadir. Meskipun ia hanya mengucapkan satu kalimat ketika tiba di kota tulang kering hari itu, hal itu membuat siapapun yang berkuasa di kota tulang kering tak berani menatap langsung ke aula tempatnya berada. Pemilik suara ini tidak lain adalah orang terkuat di medan perang Jiushu, pengendali kekuatan super dinasti kiamat, dan salah satu dari 4 penguasa wilayah barat, penguasa Yang Zeng. Hanya 4 kata sederhana ini yang dapat membuat sebagian besar orang berkuasa di seluruh wilayah barat bersujud kepadanya. Inilah keagungan Sang Maharaja dan juga melambangkan kekuatan Sang Maharaja. Pada saat ini, bahkan Du Fei menyipitkan matanya. Tatapannya tertuju pada aula di bawah, dan cahaya aneh melintas di matanya. Saat ini, meskipun hanya ada embusan napas samar yang menyebar di aula, embusan napas ini bagaikan singa yang sedang tidur. Jika ia bangun, ia mungkin akan menguasai dunia lagi. Retakan, suasana tegang akhirnya pecah oleh suara tiba-tiba. Seketika, semua orang melihat atap aula berubah menjadi bubuk hampir dalam sekejap mata. Kemudian, mereka melihat singgasana emas di aula perlahan melayang. Saat tahta emas muncul, tekanan sekuat kekuatan surga langsung menyelimuti seluruh kota Bon. Tiup, tiup, tiup. Di seluruh kota Bon, kecuali beberapa pendekar bela diri tingkat tinggi tingkat 6 yang mengertakkan gigi dan menahannya, sebagian besar orang langsung berlutut. Meskipun mata mereka masih menatap langit, mereka tidak berani menatap langsung sosok di atas tahta. Bagaimana mungkin seekor semut saja berhak menatap langsung ke arah Sang Maharaja? Pada saat yang sama, tekanan yang menyesakkan ini juga menyelimuti Du Fei. Ia hanya bisa perlahan-lahan mengalirkan energi sejati di tubuhnya untuk menahan tekanan yang bagaikan kekuatan surgawi ini. Sambil menyipitkan matanya sedikit, tatapan Du Fei mengikuti singgasana yang naik dan akhirnya jatuh pada sosok di atas singgasana itu. Pada saat itu, di balik singgasana, seorang pemuda berjubah emas bersandar di sandaran kursinya. Wajahnya biasa saja, tak ada yang istimewa, tetapi entah mengapa, mustahil untuk berpaling darinya. Ia memancarkan aura malas, seolah tak tertarik pada apapun. Namun, tatapannya yang acuh tak acuh begitu tajam, seolah satu tatapan saja dapat membasmi seseorang seketika. Orang ini adalah Yang Zeng, salah satu dari 4 penguasa wilayah barat. Apakah kamu Du Fei? Di bawah tatapan Du Fei, Yang Zeng meregangkan tubuhnya dengan lembut, mengangkat kepalanya dan menatap Du Fei sejenak, lalu berbicara dengan lembut. Apakah Anda Tuan Yang Zeng? Tanya Du Fei balik. Haha, menarik sekali. Di medan perang Kyushu ini, jumlah orang yang berani menatapku langsung tak pernah lebih dari 10 jariku. Tapi, kaulah yang terlemah di antara mereka. Menarik sekali, kata Yang Zeng ringan sambil tersenyum. Terima kasih atas pujiannya, kata Du Fei dengan nada ringan sambil mengerutkan kening. Awalnya, aku seharusnya berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hati orang sepertimu, tapi kurasa dengan kesombonganmu, kau tidak tertarik bekerja untukku, kan? Tentu saja, jika kau bersedia, aku akan memberikan wanita ini padamu, kata Yang Zeng sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang yang hadir sedikit tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tuan Yang Zeng akan begitu mengagumi Du Fei. Ia bahkan rela memberikan jenderal terbaiknya kepada Du Fei sebagai hadiah. Bahkan warisan Sekte Miyun pun akan tetap diwariskan kepadamu. Bagaimana? Yang Zeng bertepuk tangan pelan, dan kata-katanya masih menggetarkan bumi. Terlebih lagi, syarat-syarat Yang Zeng sungguh tak tertahankan. Ia tak hanya ingin memberikan wanita-wanita cantik, tetapi juga tak ingin mengambil apapun. Kebanyakan orang bahkan tak berani memikirkan syarat-syarat seperti itu. Pada saat ini, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di lapangan tertuju pada Du Fei lagi. Du Fei menatap Yang Zeng, yang tampak tersenyum, sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepala dan berkata lembut, harus kuakui syaratmu memang sangat menggiurkan. Sayang sekali aku tidak pernah tertarik menjadi bawahan seseorang. Tentu saja, jika kau tertarik untuk bekerja sama, aku tidak akan menolak. Benarkah? Yang Zeng tersenyum, menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata dengan tenang, sayang sekali kau masih kurang. Jika kau memiliki kekuatan seorang master bela diri tingkat 6, aku akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini, jadi bagaimana jika aku bekerja sama denganmu? Sayang sekali kau belum memenuhi syarat. Jadi, pembicaraannya gagal. Du Fei tersenyum. Kau tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa perundingan itu gagal.
Jika kau membebaskan orang-orangku dan meninggalkan warisan Sekte Miyun, aku akan membiarkanmu pergi. Yang Zeng menguap. Apakah kamu yakin kamu memenuhi syarat? Du Fei menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Bagaimana menurutmu, kata Yang Zeng sambil tersenyum setengah. Kau adalah salah satu dari 4 penguasa wilayah barat. Kurasa, jika aku bisa membasmimu di sini, aku juga akan menjadi salah satu dari 4 penguasa. Du Fei juga tersenyum dan berbicara dengan ringan. Oh basmi aku, ekspresi malas di wajah Yang Zeng akhirnya menghilang perlahan. Setelah menatap Du Fei dalam-dalam, ia tersenyum lembut dan berkata, kau terlalu banyak berpikir. Orang mati tidak punya kualifikasi sama sekali. Kau benar, orang mati memang tidak punya kualifikasi. Tapi orang mati itu bukan aku. Du Fei menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata lembut. Hehehe, meskipun aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara seperti ini kepadaku, keberanianmu sungguh mengejutkanku. Aku telah memutuskan bahwa setelah kau mati, aku akan memurnikan tubuhmu menjadi budak dan menjaganya bersamaku siang dan malam. Yang Zeng perlahan berdiri dan menyeringai pada Du Fei. Du Fei juga tersenyum, dengan tatapan aneh di matanya, sepertinya hobi kita persis sama. Hehe, begitu ya, lupakan saja, aku sudah lama tidak menggerakkan otot-ototku, senang rasanya sesekali bergerak, kalau tidak, banyak orang akan lupa arti sebenarnya dari kata overload di area ini. Nada malas dalam suara Yang Zeng akhirnya perlahan menghilang, digantikan oleh suara yang sangat acuh tak acuh dan dingin. Pada saat yang sama, singgasana emas yang dipadatkan oleh energi sejati di belakangnya menghilang seketika, dan kemudian, gelombang mengerikan perlahan menyebar dari tubuhnya. Akhirnya, apakah mereka berdua akan mengambil tindakan? Pada saat ini, sudut mata banyak orang di kota Bon berkedut liar. Tak seorang pun menyangka Du Fei akan begitu sombong di depan Tuan Yang Zeng. Tak seorang pun menyangka Du Fei akan benar-benar membuat Tuan Yang Zeng marah besar. Amarah sang penguasa, siapa yang sanggup menahannya? Sambil menyipitkan matanya sedikit, Du Fei menarik napas panjang, lalu, di bawah tatapan mata banyak orang, ia melangkah maju dengan ringan. Saat ia berjalan, Zen Qi yang kuat dan dahsyat meraung keluar dari tubuhnya bagai air pasang. Ahli bela diri tingkat tinggi tingkat 6, kalau kemampuanmu seperti ini, aku agak kecewa. Kata Yang Zeng sambil menyipitkan mata, menatap Du Fei dengan acuh tak acuh. Begitu selesai berbicara, ia menghentakkan kakinya, dan seketika, Qi tingkat puncak tingkat 6 dari Sekte Bela Diri melonjak tanpa hambatan, menyapu langit dan bumi. Tekanan dahsyat yang dihasilkan langsung menyebar ke arah Du Fei. Di bawah tekanan Yang Zeng yang luar biasa, momentum Du Fei jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lagi pula, dalam pertarungan kekuatan bela diri murni, Yang Zeng tak diragukan lagi beberapa poin lebih kuat daripada Du Fei. Jika kau benar-benar berpikir begitu, maka menurutku, Tuan Yang Zeng tidak lebih dari itu. Namun, menghadapi tekanan kuat Yang Zeng, Du Fei tersenyum tipis. Dalam sekejap, sebuah rune muncul di antara alisnya. Kemudian, kekuatan reinkarnasi yang terjerat warna hitam dan putih langsung menyapu dari dunia kecil di antara alisnya, dan akhirnya merasuki tubuhnya. Energi sejati dan kekuatan mental menyatu secara aneh di tubuh Du Fei dalam sekejap. Pada saat ini, kultivasi dan Wu Du Fei sepenuhnya menyatu, menyebabkan auranya melonjak seketika. Panggilan, energi sejati yang mengandung kekuatan reinkarnasi langsung terpancar dari tubuh Du Fei. Meskipun masih belum semenakutkan kekuatan dahsyat Yang Zeng, aroma aneh dalam energi ini mampu membuat siapapun gemetar. Di saat energi ini muncul, tekanan mengerikan yang selama ini menindas tubuh Du Fei pun lenyap seketika. Energi yang aneh. Dari mana Du Fei ini berasal? Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka semua bingung bagaimana Du Fei bisa mengeluarkan energi aneh seperti itu. Meskipun energi ini agak mirip dengan energi hitam putih yang digunakan Du Fei untuk mengalahkan Chuling, energi ini benar-benar berbeda dan tampak jauh lebih kuat. Oh alam Wuzong tingkat tinggi tingkat 6, alam dan Zong tingkat tinggi tingkat 6. Kau tidak hanya telah mengolah dan Wu hingga tingkat ini, tetapi kau juga secara aneh mampu menggabungkan energi sejati dan kekuatan mentalmu. Kemampuanmu memang tidak kecil, harus kuakui, aku sedikit meremehkanmu. Tapi, meski begitu, apa pentingnya? Ekspresi terkejut melintas di wajah Yang Zeng, lalu ia tersenyum tipis. Detik berikutnya, tangan kanannya yang ramping perlahan terulur, dan jari telunjuk serta jari tengahnya bergetar bersamaan, menunjuk ke arah Du Fei. Mencicit, saat ujung jari Yang Zeng bergerak, angin kencang tiba-tiba bertiup dari segala arah. Dua bilah angin ki raksasa, masing-masing sepanjang hampir 100 meter,
terbentuk tepat di ujung jarinya, lalu merobek udara dan melesat ke arah Du Fei dengan kecepatan kilat. Seorang ahli setingkat Overlord bisa melepaskan kekuatan sebesar itu hanya dengan satu serangan yang sulit dibayangkan oleh para ahli biasa. Jika menghadapi serangan seperti itu, seorang ahli bela diri tingkat 6 tingkat tinggi mungkin tak punya pilihan selain mundur. Desir, menghadapi serangan tajam Yang Zeng, Du Fei menginjak tanah, dan seketika warna hitam dan putih langsung mengembun di permukaan tubuhnya. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba melesat maju seperti meteorit, menghantam tempat bila angin ki sejati yang sangat tajam itu berada tanpa bisa dihindari. Retakan, suara rendah dan teredam langsung menyebar di udara, dan kedua bila angin ki meledak hampir seketika menyentuh tubuh Du Fei. Sosok Du Fei melesat, dan ia mendarat di depan Yang Zeng hampir seketika. Dengan sedikit gerakan pergelangan tangannya, tombak penguasa penghancur dunia, dengan serangan yang sangat dahsyat, langsung menutupi titik lemah Yang Zeng di sekujur tubuhnya. Mendengus, menghadapi cara ampuh Du Fei, Yang Zeng hanya mencibir, lalu mengubah segel tangannya. Tiba-tiba, ia melihat energi sejati yang sangat kuat membentuk serangkaian bilah udara di permukaan tubuhnya, yang dengan kuat menahan serangan dahsyat Du Fei. Metode ini agak mirip dengan yang digunakan Du Fei untuk menghadapi Culing. Dor, dor, dor. Tombak penguasa penghancur dunia diarahkan ke pedang udara, dan setiap kali terjadi kontak, raungan yang sangat keras akan meletus. Pada akhirnya, suara-suara ini hampir seketika menyatu, menyebabkan suara yang sangat keras terdengar di atas langit. Dan di antara suara-suara ini, terdapat juga fluktuasi energi sejati yang sangat kuat yang terus menyebar. Hanya dalam beberapa puluh detik, kedua belah pihak telah bertarung puluhan ronde dengan sikap yang sangat sengit. Konfrontasi semacam ini membuat raut wajah banyak orang berubah drastis. Kali ini, seluruh kota Bond diliputi keheningan total. Raut wajah banyak orang berubah drastis, merasakan riak-riak pertempuran antara kedua belah pihak. Mereka sulit mempercayai bahwa dalam energi dahsyat yang dapat dengan mudah menghancurkan seorang pendekar tingkat tinggi tingkat 6, Du Fei mampu menandingi Yang Zeng, penguasa puncak tingkat 6, hingga sejauh itu. Dua orang yang saling bertarung ini belum menunjukkan seni bela diri yang kuat hingga saat ini. Yang mereka andalkan saat ini adalah fondasi dan pengalaman bertarung mereka sendiri. Dan justru karena inilah, adegan ini membuat banyak orang terkesiap dan hampir tidak dapat mempercayainya. Tahukah Anda, siapa di antara tokoh-tokoh setingkat penguasa ini yang tidak mencapai kesuksesan dengan mengorbankan banyak nyawa dan Du Fei benar-benar mampu menghadapi tokoh-tokoh ini secara langsung, menginjak gunungan mayat dan lautan darah. Dia benar-benar memiliki kemampuan yang sangat mengerikan. Terlepas dari apapun, berita pertempuran hari ini saja, apapun hasilnya, pasti akan mengangkat reputasi Du Fei hingga mendekati seorang penguasa tertinggi yang kuat. Tentu saja, jika dia bisa mengalahkan Yang Zeng, maka dia pasti akan menjadi penguasa tertinggi kelima wilayah barat yang tak terbantahkan. Ledakan. Di udara, terjadi tabrakan dahsyat lainnya. Angin energi sejati yang mengerikan langsung menyapu. Kali ini, Du Fei dan Yang Zeng akhirnya terkejut dan mundur puluhan langkah bersamaan. Napas kedua belah pihak semakin berat, tetapi niat membasmi di mata mereka semakin kuat. Kau benar-benar menarik. Sudah lama sejak ada orang yang bisa meregangkan ototku seperti ini. Yang Zeng menghela napas dalam-dalam, menatap Du Fei. Namun kali ini, tidak ada jejak kesombongan di matanya. Lagi pula, mampu melawannya sejauh ini, bahkan Yang Zeng harus mengakui bahwa Du Fei memang luar biasa. Kita berdua sama saja, sang penguasa memang punya kelebihan. Dibandingkan dengan sampah-sampah yang kubasmi sebelumnya, perbedaan antara kau dan aku memang jauh sekali. Tapi kalau kau tidak menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, aku khawatir kau harus menyerahkan posisi penguasa kepadaku. Du Fei sedikit memiringkan kepalanya, senyum tipis muncul di wajahnya. Masih terlalu dini bagimu untuk mengatakan itu. Yang Zeng menggelengkan kepalanya, lalu menginjak tanah dan bergegas keluar lagi seperti kilat. Ledakan. Saat Yang Zeng melesat, Du Fei menghentakkan kakinya ke tanah. Dalam sekejap, dua sosok hantu kembali berpapasan di langit. Gemuruh menggema, membuat hati yang tak terhitung jumlahnya bergetar ketakutan di seluruh kota tulang kering. Kedua sosok itu terpisah sekali lagi, tubuh mereka semakin menjauh. Kali ini, ekspresi Yang Zeng semakin muram. Ia sangat serius dalam serangannya, tetapi ia tidak menyangka bahwa dalam situasi seperti ini, ia tidak hanya tidak akan mampu menekan Du Fei, tetapi ia hanya bisa melawannya secara seimbang. Apakah semua orang yang berlatih Dan Wu benar-benar merepotkan ini? Yang Zeng menatap aura yang melilit tubuh Du Fei dan menggertakkan giginya. Dalam pertarungan mereka sebelumnya,
ia bisa merasakan bahwa setiap kali terjadi kontak, sebagian ki-nya akan diserap oleh energi hitam dan putih yang melilit tubuh Du Fei. Meskipun ini tidak sepenuhnya meniadakan serangannya, efeknya tentu saja tidak terlalu besar. Namun, setelah Du Fei berlatih, meskipun Yang Zeng memiliki penglihatan yang sangat baik, ia tidak dapat melihat menembus kekuatan mentalnya untuk sementara waktu, jadi ia tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Orang yang menyusahkan, sepertinya tidak ada gunanya menunda lebih lama lagi. Saat pikiran ini terlintas di benak Yang Zeng, raut wajahnya semakin serius. Detik berikutnya, tatapannya jatuh pada Du Fei, dan energi batinnya tiba-tiba melonjak, tatapannya menjadi sangat tajam. Energi vital seluruh dunia tiba-tiba melonjak liar, dan akhirnya mengembun tepat di atas kepala Yang Zeng, lalu berubah menjadi tornado besar, dan kekuatan robek yang mengerikan juga terpancar dari pusat tornado. Pada saat ini, semua orang di kota Kugu mengerti bahwa penguasa Yang Zeng jelas-jelas lelah dengan situasi yang seimbang dan ingin menyelesaikan masalah dengan Du Fei dalam satu gerakan. Du Fei, kau beruntung mati karena jurus ini. Bahkan di antara para overlord terkuat sekalipun, hanya sedikit yang bisa menggunakan jurus ini. Yang Zeng tersenyum lembut pada Du Fei dan bertepuk tangan. Tiba-tiba, tornado terakhir mengembun. Tiba-tiba, 9 tornado badai berputar-putar liar di langit. Pemandangan seperti itu benar-benar pemandangan yang dahsyat. Ini, Tang Hao dan Chen Shen, yang telah mundur ke tepi langit, saling berpandangan, pupil mata mereka mengecil bersamaan. Mereka tidak asing dengan seni bela diri dahsyat yang ditunjukkan Yang Zeng. Kebangkitan Ibel, tebasan surga. Yang Zeng menghela napas panjang, dan segera melihat bahwa energi sejati di tubuhnya langsung berubah menjadi 9 helai, dan langsung menyatu menjadi 9 tornado badai di udara. Kemudian, energi sejati yang sangat dahsyat tiba-tiba menyebar dari mata badai, dan di tengah mata badai, muncul gelombang yang sangat mengerikan. Pergi. Saat Yang Zeng menunjuk, 9 tornado dahsyat menderu di langit dalam sekejap. Tekanan angin yang dahsyat langsung menghancurkan semua bangunan kota kerangka yang tersisa di bawahnya hingga menjadi debu. Jelas, jurus yang dilepaskan Yang Zeng jelas bukan jurus rendahan, dan bahkan bisa dianggap sebagai jurus legendaris tingkat Sein. Bahkan seorang pendekar dengan level overload yang sama pun harus berhati-hati menghadapi serangan semacam itu. Apakah ini, seni bela diri tingkat Sein tingkat 3? Du Fei mendongak dan menatap gerakan ini, ekspresinya sedikit berubah. Lagi pula, ini pertama kalinya dia menghadapi seni bela diri setingkat ini, dan orang yang melakukan seni bela diri itu juga sedikit lebih kuat darinya. Sepertinya aku harus lebih serius. Du Fei terkekeh pelan, mengambil langkah awan 9 langit, dan langsung mundur ke belakang. Pada saat yang sama, tanda di tangannya mulai berubah drastis. Ledakan. Saat Du Fei bergerak, dia melihat awan setebal tinta muncul di langit, dan kemudian, dia melihat 9 sinar cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari awan. Mengentalkan. Dengan munculnya 9 sinar cahaya keemasan, jejak tangan Du Fei berubah lagi, dan tiba-tiba 9 sinar cahaya keemasan itu berkumpul bersama dalam sekejap, berputar-putar dan saling terkait, dan kemudian langsung di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, mereka berubah menjadi sosok emas besar yang dipenuhi dengan aura kuno dan menakutkan. Di antara sosok emas itu, samar-samar terlihat wajahnya yang hikmat, dan di sekujur tubuh sosok itu, terdapat tanda-tanda aneh yang berkelebat, muncul dan menghilang terus-menerus. Saat sosok emas itu terbentuk, energi langit dan bumi di sekitarnya meledak seketika. Gelombang tekanan yang sangat dahsyat menyebar, langsung menyaingi 9 tornado yang menderu di langit. Apakah ini juga seni bela diri tingkat Sein? Mata semua orang tertuju pada sosok emas itu, dan mereka semua terkesiap, karena mereka dapat merasakan aura yang sangat menakutkan dari sosok emas itu, dan aura ini tidak lebih lemah dari badai tornado yang dipanggil oleh Yang Zeng. 9 kaisar menyegel tangan langit. Kaisar bela diri muncul. Mata Du Fei tajam, dan ia mengepalkan telapak tangannya dengan keras. Tiba-tiba, ia melihat bahwa dengan gerakannya, telapak tangan sosok emas raksasa di udara itu langsung berubah menjadi kepalan tangan, lalu ia meninju dengan keras ke arah 9 tornado yang bersiul. Bum bum bum. Raungan dahsyat langsung memenuhi arena. Di bawah benturan seni bela diri tingkat Sein ini, bahkan seluruh dunia bergetar hebat. Beberapa prajurit yang lebih dekat ke medan pertempuran mengalami luka robek di gendang telinga mereka, dan darah mengalir dari telinga mereka. Wajah para prajurit ini langsung berubah, dan mereka segera mundur dengan panik, tidak peduli dengan apapun. Hahaha, ternyata itu seni bela diri tingkat Sein. Du Fei, kamu orang yang sangat menarik. Tapi aku ingin melihat berapa kali kau bisa menghentikanku.
Melihat serangannya diblok oleh Du Fei, ekspresi Yang Zeng menjadi semakin serius, tetapi di tengah kesungguhannya, sedikit kegilaan terpancar di matanya. Jelas, dia sudah lama tidak bertemu seseorang yang begitu pantas diserangnya. Meski begitu, Yang Zeng harus mengakui bahwa ia tak akan pernah meremehkan Du Fei lagi. Kalau tidak, ia, sang penguasa Yang Zeng, mungkin akan terjungkal di selokan ini hari ini. Saat tawa liar Yang Zeng mereda, ia menghentakkan kakinya dengan keras, dan gelombang Qi yang melonjak keluar. Kemudian, segel di tangannya mulai berubah secara liar lagi. Saat ia bergerak, tornado raksasa berkumpul di belakangnya, lalu menyapu Du Fei dengan momentum yang semakin ganas. Berapa kali pun kau datang, aku bisa menghancurkanmu. Menghadapi serangan Yang Zeng yang kembali, mata Du Fei dipenuhi semangat juang yang membara. Ia menghentakkan kakinya, dan Qi dalam tubuhnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya, yang terus mengalir ke sosok emas itu. Di bawah desakannya, sosok emas itu bergetar lagi, dan segera terlihat mengangkat telapak tangan emasnya dan sekali lagi menghancurkan tornado badai yang menyapu. Dor dor dor. Di langit, tabrakan dahsyat itu terus berlanjut dengan dahsyat. Akhirnya, langit dan bumi kehilangan warnanya dan angkasa pun runtuh. Melihat pemandangan yang bagaikan kiamat ini, wajah banyak orang menjadi sangat serius. Secara umum, seni bela diri tingkat Sein mengonsumsi Qi dalam jumlah yang sangat mengkhawatirkan, tetapi saat ini, keduanya mati-matian mengerahkan Qi mereka, seolah-olah Qi mereka tak terbatas. Mereka yang memiliki sedikit wawasan dapat melihat bahwa pertempuran antara Du Fei dan Yang Zeng telah mencapai puncaknya. Dalam situasi ini, jika salah satu dari mereka menyerah lebih dulu, hasilnya akan sangat tragis. Du Fei dan Yang Zeng bisa bertarung sejauh ini, bisa dibilang, sungguh tak masuk akal. Lagi pula, Yang Zeng berada di level yang lebih tinggi daripada Du Fei, dan kultivasi Qi-nya jelas lebih mendalam. Dalam situasi seperti ini, Du Fei seharusnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, ini hanyalah situasi biasa. Saat ini, siapapun yang memiliki sedikit wawasan akan mengerti bahwa kata biasa tidak lagi bisa diterapkan pada Du Fei. Beberapa bahkan secara halus menempatkan Du Fei dan Yang Zeng pada level yang sama. Ledakan. Di langit, sosok emas itu sekali lagi melontarkan 9 tornado mengerikan dengan satu pukulan, dan gelombang angin kencang sekali lagi menghantam Du Fei dan Yang Zeng ratusan meter sebelum mereka nyaris berhenti. Saat ini, wajah kedua belah pihak sangat pucat. Jelas, dalam pertarungan langsung sebelumnya, bahkan dengan kemampuan keduanya, mereka tidak dapat menahan konsumsi seperti itu. Sudut mata Yang Zeng berkedut, tetapi ia tidak melanjutkan memanggil tornado, karena ia tahu melanjutkan pertempuran seperti itu akan sia-sia. Ia hanya menatap Du Fei dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, sepertinya aku bukan satu-satunya yang meremehkanmu. Ribuan orang di medan perang Jiushu ini meremehkanmu, Du Fei. Rasanya senang sekali terbalik di selokan, kan Du Fei memiringkan kepalanya, dengan santai melemparkan pil dan menelannya, lalu berkata dengan nada sarkastis. Kau memang agak licik, tapi kau tidak punya kekuatan untuk membuatku, Yang Zeng, jatuh ke dalam parit. Senyum tipis tersungging di bibir Yang Zeng, tetapi secercah rasa dingin terpancar di matanya. Ia kemudian mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menekannya di laut Qi dantiannya, sambil menyeringai tipis, selamat, Du Fei, kau akan menjadi orang pertama di medan perang Jiushu ini yang melihat harta karun dinasti Tianqiku. Kau akan mati tanpa penyesalan. Ledakan. Saat suara Yang Zeng jatuh, seberkas cahaya energi sejati tiba-tiba berkelebat di telapak tangannya, lalu, cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari lautan Qi dantiannya. Seketika, cahaya keemasan yang bergejolak itu menyapu, dan sebuah lonceng perunggu keemasan perlahan muncul di tengah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Apa ini jimat roh Zhenwu? Apakah ini harta karun terbesar dinasti kiamat, lonceng ilahi kiamat? Apa Yang Zeng benar-benar mengeluarkan benda ini? Bagaimana mungkin? Mengikuti langkah Yang Zeng, kali ini, serangkaian seruan kaget terdengar di lapangan. Jelas, tak seorang pun di lapangan percaya bahwa Du Fei mampu memaksa Yang Zeng sampai sejauh ini. Jimat Zhenwu. Du Fei menyipitkan mata saat menatap pemandangan itu, matanya sedikit berkedut. Yang Zeng memang penguasa kekuatan super. Kekuatannya tak hanya luar biasa, tetapi ia juga memiliki seni bela diri tingkat Sein dan jimat Zhenwu, benda yang sangat ia idamkan yang bisa ia gunakan kapan saja. Fondasi kekuatan super ini memang begitu kaya, hingga orang biasa pun tak dapat membayangkannya. Di langit, cahaya keemasan menyambar liar, membuat lonceng kiamat di tangan Yang Zeng tampak seperti matahari mini. Ledakan. Saat lonceng ilahi kiamat bergemuruh dan cahaya keemasan memenuhi udara,
siluet lonceng raksasa sesekali terlihat muncul, seolah-olah lonceng ilahi kiamat telah memperoleh sendewa spiritualitas. Spiritualitas ini membuat aura lonceng ilahi kiamat semakin kuat, memancarkan gelombang energi yang mendebarkan. Banyak mata terbelalak kaget melihat pemandangan di langit. Bagi banyak orang, jimat roh Zenwu dan seni bela diri tingkat Sein adalah benda legendaris. Melihat harta karun seperti itu secara langsung saja sudah langka dan berharga, apalagi mendapatkannya. Lonceng ilahi kiamat ini benar-benar memiliki roh. Seseorang menatap bayangan lonceng besar yang ilusif di udara dan tiba-tiba berbicara dengan suara lirih. Seharusnya itu bukan senjata roh yang lengkap. Jika memang begitu, lonceng ilahi kiamat akan menjadi jimat roh Zenwu kelas 1. Benda seperti itu langka bahkan di sekte Jiu Tianxuan. Sehebat apapun latar belakang Yang Zeng, dia mungkin takkan bisa menghasilkan harta karun setingkat ini. Kata orang berpengetahuan lain dengan suara berat. Namun, bahkan jika itu adalah jimat roh Zenwu tingkat 3, itu sudah cukup. Kau tahu, hanya mengandalkan lonceng ilahi Tianqi ini, Yang Zeng pada dasarnya sulit menemukan lawan di bawah Wuzong tingkat 5 ini. Akhir Du Fei mungkin sangat menyedihkan. Di tengah hiruk-pikuk diskusi, cahaya keemasan di udara akhirnya perlahan menghilang, lalu menyatu menjadi lonceng ilahi kiamat di tangan Yang Zeng. Namun, kekuatan lonceng ilahi kiamat tidak lenyap, melainkan menyatu sepenuhnya. Jika meletus lagi, kemungkinan besar akan memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, kau seharusnya masih punya kesempatan. Yang Zeng menatap Du Fei dan berkata sambil menyeringai tipis. Saat ini, wajahnya cukup pucat, dan ada sedikit busa darah di sudut mulutnya. Jelas bahwa mengaktifkan lonceng ilahi kiamat juga membutuhkan pengorbanan yang cukup besar. Sampai di sini, masih perlu bicara omong kosong. Du Fei mengangkat bahu dan berkata lembut. Bagus sekali. Karena kau bertekad untuk mati, aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata lagi. Lonceng kiamat. Lonceng itu menghancurkan langit. Begitu kata-kata itu terucap, Yang Zeng bertepuk tangan, dan lonceng dewa kiamat di tangannya langsung terbanting dan menghantam tempat Du Fei berada. Selama proses ini, seluruh lonceng dewa kiamat langsung mengembang melawan angin, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi seukuran kincir air, lalu meraung dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Krak, krak, saat lonceng ilahi kiamat ditembakkan, retakan ruang tiba-tiba muncul di atas seluruh ruang. Kemudian, gumpalan guntur sihir kehampaan menyebar dari retakan ruang, membuat lonceng ilahi kiamat tampak seperti Raja Ibel penghancur dunia. Wajah semua orang langsung berubah muram saat ini. Serangan semacam ini di luar jangkauan seorang pendekar tingkat 6. Bahkan seorang pendekar tingkat 5 pun harus mundur sementara menghadapi serangan seperti itu. Tidak ada seorang pun di bawah peringkat kelima sekte bela diri yang dapat menahan serangan seperti itu. Gemerincing. Pakaian Du Fei langsung hancur berkeping-keping oleh tekanan udara yang luar biasa. Bahkan dengan fisiknya yang tangguh, ia merasakan sakit yang menyengat seperti pisau yang menusuk tubuhnya. Saat itu, Du Fei mengerti. Kali ini, terlepas dari seni bela diri atau kemampuan alkimianya, serangan Yang Zeng tak terhentikan. Sepertinya aku benar-benar harus menggunakan jurus itu di sini. Du Fei menghela napas perlahan, menyipitkan matanya sedikit, lalu membukanya lagi, tapi kali ini, ada kilatan cahaya di matanya. Desir, energi sejati dan kekuatan mental yang menyelimuti tubuh Du Fei lenyap seketika, digantikan oleh aura aneh seperti tinta, yang langsung menyelimuti tangan kanannya. Melihat Du Fei yang telah meninggalkan semua pertahanannya, mata semua orang sedikit berkedut. Semua orang mengerti bahwa di bawah tekanan Yang Zeng, Du Fei siap bertarung sampai mati. Dengan kata lain, dengan langkah ini, dua orang yang telah bertarung sampai sekarang pasti akan menentukan pemenangnya. Jika berhasil, kau akan jadi raja. Jika gagal, kau akan jadi bandit. Yang Zeng, bukankah kau selalu ingin mewarisi sekte takdir penghancur? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa saja warisan sekte takdir penghancur. Jalan menghancurkan keberuntungan. Jari penghancur keberuntungan. Sambil berteriak pelan, Du Fei mengangkat tangan kanannya yang diselimuti cahaya hitam aneh, dan menunjuk ke arah lonceng kiamat yang tengah melesat ke arahnya. Desir, dalam sekejap, seutas benang hitam aneh langsung menyebar dan melesat menuju tempat lonceng ilahi kiamat berada. Di tengah tatapan ngeri, semua orang melihat bahwa kemanapun benang hitam itu mencapai, ruang angkasa langsung runtuh, dan kemudian serangkaian guntur sihir kehampaan menyebar. Ini, kekuatan jurus ini, apa ini sebanding dengan kekuatan lonceng ilahi kiamat? Semua orang menatap pemandangan ini dengan takjub, mata mereka berkedut liar,
karena aura yang mereka rasakan dari gerakan ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada Apokalipse Divine Bell. Mungkinkah Du Fei memang sekuat ini? Dan jurus ini adalah warisan dari sekte penghancur keberuntungan yang bahkan penguasa Yang Zeng pun terobsesi padanya. Tertawa, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, lonceng kiamat yang bersinar dengan cahaya keemasan dan benang hitam yang bagaikan seberkas cahaya akhirnya bertabrakan dengan ringan. Suara dahsyat dan dahsyat yang dibayangkan memang tidak muncul, tetapi tabrakan ini tetap mengguncang bumi. Pada saat ini, cahaya keemasan dan cahaya hitam berkobar liar di langit, masing-masing memenuhi separuh langit. Namun, fluktuasi mengerikan itu dapat dengan mudah menghancurkan master seni bela diri tingkat 6 manapun menjadi bubuk. Fluktuasi semacam ini membuat kulit kepala semua master yang hadir mati rasa. Yang Zeng menatap langit dengan wajah pucat. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan ofensif yang dilepaskan oleh lonceng ilahi kiamatnya sedang berada dalam kebuntuan yang luar biasa dengan seni bela diri Du Fei saat ini. Bagaimana mungkin seni bela diri yang tampaknya biasa-biasa saja itu mampu menahan serangan terkuatnya? Apakah ini warisan Sekte Mieyun sungguh pantas menjadi salah satu dari dua warisan utama di medan perang Jiushu? Tetapi semakin kuat warisan ini, semakin besar keinginanku untuk memilikinya. Setelah tertawa sinis, Yang Zeng menghentakkan kakinya keras-keras, dan seketika gelombang energi sejati mengalir ke dalam lonceng ilahi kiamat di depannya, menyebabkan lonceng ilahi kiamat membesar sedikit dalam sekejap. Engah, di sisi lain, sosok Du Fei sedikit bergoyang, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar. Karena seni bela dirinya terhubung dengan pikirannya, ia juga terkejut saat ini. Orang kuat setingkat Overlord memang sangat merepotkan. Du Fei mengangkat tangannya sedikit untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, tetapi wajahnya tidak menunjukkan terlalu banyak kekhawatiran. Namun, ada kilatan kegilaan di matanya. Pil Trates, pola spiritual reinkarnasi, lelehkan. Setelah beberapa saat, Du Fei akhirnya meraung pelan, dan kekuatan dua harta karun di tubuhnya dikerahkan secara ekstrim. Seketika berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menyatu dengan benang sutra hitam. Ledakan, benang sutra hitam dan lonceng ilahi kiamat kembali bertabrakan dengan dahsyat. Kali ini, semua suara di antara langit dan bumi seakan lenyap sepenuhnya, bahkan waktu pun terasa melambat. Dua sinar cahaya hitam dan keemasan, satu bagaikan matahari yang cerah dan yang lainnya bagaikan malam yang gelap, terus-menerus melahap, menyatu, dan saling bertarung di langit. Yang terjadi selanjutnya adalah fluktuasi dahsyat yang tak terlukiskan. Angin kencang yang dibawa oleh fluktuasi tersebut langsung menghancurkan angkasa. Saat ini, pertarungan antara jari kehancuran dan lonceng ilahi kiamat telah mencapai titik kritisnya. Semua orang bisa melihat bahwa di saat berikutnya, pemenangnya mungkin akan ditentukan, tetapi tidak ada yang bisa memprediksi kapan saat ini akan tiba. Di langit, wajah Yang Zeng semakin pucat. Ia tak habis pikir, mengapa Du Fei masih bisa melawannya setelah menggunakan cara seperti itu. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Du Fei hampir tidak bisa melawan pada awalnya, ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya, orang ini akan langsung dihancurkan dan dibasmi. Du Fei ini hanyalah seorang pendekar tingkat tinggi tingkat 6, jadi mengapa dia memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Bahkan di antara para ahli tingkat Overlord yang sama, tampaknya hanya ada sedikit yang memiliki kekuatan tempur seperti itu. Bagaimana mungkin seorang pendekar tingkat tinggi tingkat 6 saja bisa begitu merepotkan? Di udara, cahaya keemasan dan hitam terus-menerus meletus dalam gelombang fluktuasi energi yang mencengangkan, seolah-olah menutupi langit dan matahari. Di atas cakrawala, retakan spasial yang awalnya muncul kini telah menyatu. Dari kejauhan, ruang angkasa tampak seolah terkoyak. Banyak sekali pria kuat yang telah mundur jauh dari lingkungan sekitar masih menatap tempat ini, tetapi saat ini, mereka semua tercengang. Bahkan sosok sekuat Tang Hao pun tampak kaku seolah membeku. Sinar hitam terus memancar dari tubuh Du Fei, dan wajah Du Fei pun sepucat kertas. Jelas, ia merasa tertekan karena menggunakan sekte penghancur sejauh ini. Orang menyebalkan. Aku tidak percaya. Raungan yang agak serak datang dari kedalaman tenggorokan Du Fei, dan kemudian garis-garis darah muncul di permukaan tubuhnya, sementara energi hitam tebal yang tak terlukiskan meledak dengan kecepatan yang lebih cepat. Hancurkan untukku. Ekspresi kegilaan memenuhi wajah Du Fei. Ia mengarahkan jarinya ke depan dengan ganas, dan tiba-tiba benang hitam lain muncul. Desir, benang hitam yang muncul kali ini tampak lebih tajam daripada sebelumnya. Benang itu menembus kehampaan hampir di saat kemunculannya dan mengenai tubuh lonceng kiamat secepat kilat. Dentang, suara bel yang jernih langsung terdengar, dan kemudian, fluktuasi energi yang mengerikan pun menyebar.
Banyak orang terkejut melihat cahaya keemasan yang menyelimuti lonceng ilahi kiamat mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam sekejap mata, cahaya keemasan itu meredup hingga ekstrim. Merusak. Du Fei menunjuk jarinya lagi, dan kali ini, sejumlah besar darah muncrat keluar dari tubuhnya, tetapi kali ini, kekuatan jarinya bahkan lebih tajam. Ledakan. Saat Du Fei mengarahkan jarinya, cahaya keemasan di permukaan lonceng ilahi kiamat emas akhirnya bergetar sedikit, lalu meledak dan berubah menjadi cahaya keemasan. Pada saat itu, pandangan semua orang langsung tertuju pada tempat terjadinya ledakan, dan ekspresi semua orang berubah drastis. Keterampilan bela diri yang dilepaskan oleh jimat roh Zhenwu milik Tuan Yang Zeng benar-benar dipatahkan oleh Du Fei hanya dengan satu gerakan bela diri. Engah. Pada saat lonceng ilahi kiamat dihancurkan, Yang Zeng, yang terhubung dengan lonceng ilahi kiamat dalam pikirannya, juga terkejut. Kemudian, seteguk darah menyembur keluar, dan napas di tubuhnya langsung melemah. Jelas, kehancuran lonceng ilahi kiamat telah sangat memengaruhinya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Wajah Yang Zeng memerah dengan ekspresi tak percaya, seolah ia tak bisa pulih dari kejadian ini. Ia sungguh tak percaya mengapa, dengan kekuatannya sendiri, ia menggunakan lonceng ilahi kiamat, harta karun dinasti kiamat, tetapi malah berakhir seperti ini. Desir. Akan tetapi, tepat saat wajahnya berubah drastis, sosok berlumuran darah di udara itu menginjak tanah, lalu muncul tepat di depannya, dan kemudian sebuah pukulan mendarat dengan keras di wajahnya. Melihat serangan yang masih ganas ini, wajah Yang Zeng tiba-tiba berubah. Ia melangkah ke udara tanpa ragu dan langsung mundur. Namun, pengejaran yang dibayangkan itu tidak terjadi. Saat Yang Zeng mundur, telapak tangan Du Fei sudah mencapai puncak kepalanya seperti kilat, lalu ia meraih lonceng ilahi kiamat yang telah kembali normal dan kembali ke tempat Yang Zeng berada. Langkah Du Fei sebenarnya bukan untuk membasmi Yang Zeng, tetapi untuk mengambil lonceng kiamat darinya. Bodoh! Lonceng ilahi kiamat ini adalah jimat bela diri kelahiranku. Apa yang bisa kulakukan bahkan jika kau mengambilnya melihat pemandangan ini? Wajah Yang Zeng semakin muram. Ia mengabaikan rasa malunya saat ini dan tanda di telapak tangannya berubah dengan cepat. Jelas bahwa ia sedang bersiap untuk melancarkan gelombang serangan berikutnya. Memangnya kenapa kalau itu jimat bela diri kelahiranku sekarang sudah di tanganku, berarti itu milikku. Du Fei menatap Yang Zeng dengan senyum dingin, matanya dipenuhi kegilaan. Melihat lonceng ilahi kiamat, yang sekali lagi dipenuhi cahaya keemasan di telapak tangannya, pikirannya bergerak, dan ia melihat cahaya hitam dan putih langsung menyebar, menyelimuti lonceng ilahi kiamat. Du Fei tahu betul bahwa ia hanya berhasil menangkis serangan Yang Zeng dengan sekuat tenaga. Namun, jika Yang Zeng terus menggunakan lonceng ilahi kiamat, hasilnya tidak akan terduga. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah membuatnya kehilangan lonceng ilahi kiamat. Hanya dengan cara inilah ia bisa meraih kemenangan sejati. Kekuatan reinkarnasi yang dibentuk oleh cahaya hitam dan putih berubah menjadi untaian energi aneh dan terus mengalir ke dalam lonceng ilahi kiamat. Saat kekuatan reinkarnasi menyelimuti lonceng ilahi kiamat, seluruh tubuh Yang Zeng bergetar hebat, karena ia mendapati bahwa hubungan darah antara dirinya dan lonceng ilahi kiamat telah lenyap seketika. Bagaimana mungkin? Wajah Yang Zeng berkedut, seluruh tubuhnya gemetar, gelombang gejolak muncul dalam dirinya. Ia telah memperoleh lonceng ilahi kiamat setelah menjadi kakak tertua dinasti kiamat. Ia telah menyimpannya selama bertahun-tahun, menyempurnakannya hingga ia dapat mengendalikannya dengan mudah. Ia yakin bahwa tak seorang pun, kecuali seorang ahli tingkat Sein, dapat menghapus stigma dari lonceng ilahi kiamat. Tapi bagaimana mungkin Du Fei bisa melakukannya secepat itu? Kau tak perlu terkejut seperti itu. Kau boleh bangga pada dirimu sendiri karena telah memaksaku sampai sejauh ini. Du Fei melirik Yang Zeng sekilas dan menyeringai. Tentu saja, dia tidak bisa langsung menyempurnakan lonceng ilahi kiamat, tetapi dia telah menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk memblokir koneksi antara lonceng ilahi kiamat dan Yang Zeng. Jadi, di masa depan, selama dia menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menyempurnakannya secara perlahan, kemungkinan dia akan menggunakan lonceng ilahi kiamat untuk kepentingannya sendiri akan sangat tinggi. Oleh karena itu, saat ini, Du Fei tidak melakukan hal bodoh seperti memaksakan pengorbanan. Sebaliknya, ia melambaikan tangannya dan menyingkirkan lonceng ilahi kiamat di depan tatapan mata Yang Zeng yang penuh dengan niat membasmi. Di seluruh tempat, ekspresi kegilaan kembali meledak saat ini, terutama mereka yang tahu betapa berharganya lonceng ilahi kiamat. Mereka semua hampir kehilangan akal saat itu juga. Du Fei ini benar-benar telah merebut harta karun tertinggi dinasti kiamat, jimat roh Zhenwu lonceng ilahi kiamat,
dari tangan Tuan Yang Zheng, salah satu dari 4 tuan wilayah barat di medan perang Jiushu. Engah, saat melihat Du Fei menerima lonceng kiamat, Yang Zheng gemetar hebat, dan ia kembali memuntahkan darah. Namun, pria ini tetap mempertahankan reputasinya sebagai penguasa. Setelah memelototi Du Fei dengan kebencian yang mendalam, ia berhenti bicara dan langsung mundur, bahkan tidak berusaha merebut kembali lonceng kiamat. Karena Yang Zheng tahu betul bahwa kartu truf terkuatnya adalah lonceng kiamat. Sekarang lonceng kiamat telah direbut Du Fei, melanjutkan pertempuran akan memiliki peluang kemenangan yang pasti, tetapi ada juga kemungkinan besar ia akan binasa di sini hari ini. Selama pegunungan hijau masih ada, tak akan ada kekurangan kayu bakar. Selama aku bisa pergi hidup-hidup hari ini, di medan perang Kyushu ini, kenapa harus khawatir tak punya kesempatan untuk membalas dendam? Mau pergi sekarang sepertinya sudah terlambat. Aku akan mengambil Ordo Jiushu-mu. Melihat Yang Zheng yang tiba-tiba mundur, cahaya dingin melintas di mata Du Fei. Kemudian, ia menginjak tanah, dan sosoknya melesat dalam sekejap, mengejar ke arah tempat Yang Zheng mundur. Du Fei, jangan pergi terlalu jauh. Melihat Du Fei masih menolak melepaskannya, Yang Zheng meraung karena malu. Menghadapi pemandangan ini, Du Fei tersenyum acuh tak acuh, sama sekali mengabaikan luka-luka di tubuhnya, dan tubuhnya menjadi lebih cepat. Lagi pula, dia mengerti bahwa dia hanya menang karena keberuntungan kali ini, dan jika dia membiarkan lawan seperti Yang Zheng pergi hidup-hidup, dia pasti akan kesulitan tidur dan makan di masa depan. Melihat tindakan Du Fei, wajah Yang Zheng berubah lagi. Ia tak lagi ragu, melainkan menggigit lidahnya. Seketika, seteguk darah menyembur keluar. Tiba-tiba, kecepatan tubuhnya meningkat puluhan kali lipat, dan ia berubah menjadi garis darah dan menghilang di antara langit dan bumi hampir seketika. Di bawah pengejaran Du Fei, Yang Zheng justru membakar darah dan esensinya, menyebabkan kecepatannya meroket. Dengan kata lain, kecuali Du Fei juga bersedia membakar darah dan esensinya, ia pasti tidak akan bisa mengejar Yang Zheng. Tuan, Yang Zheng, sosok itu berhenti di udara, tetapi Du Fei tidak terus mengejarnya. Lagi pula, kondisinya saat ini tidak jauh lebih baik. Karena Yang Zheng sudah berjuang keras, tidak ada gunanya baginya untuk terus mengejarnya. Seluruh dunia kembali hening sepenuhnya pada saat ini, dan tak lama kemudian, terdengar suara terkesiap dari segala arah. Meskipun Du Fei berlumuran darah saat ini, dia jauh lebih baik keadaannya dibandingkan dengan Yang Zheng, yang jimat Zenwu-nya diambil dan harus melarikan diri dengan darah dan esensinya terbakar. Dengan kata lain, dalam pertarungan antara orang-orang super kuat ini, Du Fei menang. Meneguk, memikirkan arti hasil ini, semua orang yang hadir tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Tak seorang pun menyangka pemandangan seperti itu akan terjadi di hadapan mereka. Panggilan. Di udara, Du Fei menghela napas panjang, lalu matanya perlahan menyapu sekeliling. Saat matanya menyapu, kali ini, tak seorang pun berani menatap matanya. Meskipun Du Fei tampak menyedihkan saat itu, siapa di tempat kejadian yang berhak mengolok-oloknya? Yang Mulia Du Fei dengan hormat diundang untuk dipromosikan menjadi penguasa. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan berteriak nyaring. Suara ini pun membuat pupil para prajurit perkasa di semua sisi mengecil secara bersamaan, dan sedetik kemudian, hampir semua orang berlutut dengan satu kaki. Yang Mulia Du Fei dengan hormat diundang untuk dipromosikan menjadi penguasa. Dalam sekejap, ini menjadi satu-satunya teriakan yang tersisa di dunia, menembus awan. 560